Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kita bertemu malam ini dalam episode keempat diskusi online PMB ITB. Malam ini kita akan mendiskusikan tema PPKM, yaitu perjalanan panjang komputer mandiri. Apa itu komputer mandiri? Kita diskusikan bersama host kita, Dr. Budi Rarjo dan Dr. Adi Indrayanto. Bersama satu tamu kita, alumni PL 82, nanti akan dikenalkan oleh Pak Budi. Baik, saya tidak berpanjang lebar, acara kita serahkan langsung ke hostnya. Pak Budi, mangga, silakan. Jadi acara ini dipicu oleh riuh rendahnya dunia siber kita dengan berita-berita yang malah melintang nggak jelas nih apa ya. Ada dua berita utama yang mengganggu pikiran saya tuh. Yang pertama adalah pengadaan laptop yang banyak segala macam. Ntar dulu ini pengadaan laptop ini apa gitu ya. Apa ya beritanya, kenapa demikian. Nah yang kedua, laptop merah putih. Kalau merah putih biru itu Perancis kali ya. Kalau Italia, bendera Italia apa ya, merah. Italia itu ada hijaunya ya. Italia putih merah. Merah putih biru. Belanda itu. Oh iya, merah putih biru ya, itu Amerika juga ya. Iya. Nah, jadi saya ngajakin beberapa teman-teman yang tahu ceritanya ini, dan kita diskusi macam-macam, ngobrolin soal bidang kami nih. Kebetulan bidang kami adalah bidang terkait dengan elektronik, elektro software. Wah, pokoknya dunia teknologi informasi ya, TIK, teknologi informasi dan komputer, segala macam yang terkait dengan itu. Nah, kebetulan bidang kami. Nah, di sini, saya perkenalkan dulu dua narasumber, tapi saya nanti kenalin yang lain-lainnya juga. Yang pertama nanti saya mau ajak bicara tuh namanya Pak Adi Indrayanto. Ini ada Pak Adi. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Pak Budi. Jadi Pak Adi Indrayanto nih teman saya udah dari zaman, nggak tahu zaman kapan ya. Mahasiswa. Zaman mahasiswa, bayangin, nggak bosen tuh ngeliat wajahnya, bosen juga ngeliat Adi nih. Kita tuh seangkatan nggak sih? Saya malah setahun di atasnya. Ya, senior. Jadi saya mainnya ke yang bawah supaya kelihatan muda. Wis. Kembali justru yang paling tua ya. Angkatan kita. Jadi Pak Adi itu angkatan 82, kalau di ITB saya angkatan 81. Nah, ada tamunya lagi nih. Juga 82 juga ITB, tapi jurusannya bukan elektro. Namanya Bu Hetiva. Selamat malam Bu Hetiva. Malam. Aku di Plano, Budi. Oh, di planologi. Biasanya anak elektro ngecengnya ke PL, termasuk Iya sih. suami aku. Maklum ya, kalau dulu zamannya kami itu, kalau di FTI dulu masuknya FTI elektro mesin segala macam, kayak anak STM aja lah gitu ya, isinya laki semua, jadi susah banget gitu ya Pak Adi udah gitu. Nah selain itu sebenarnya saya ngajakin teman-teman juga yang lainnya, nanti bisa ngobrol-ngobrol, ada Mas Iqbal, ada Pak Mervin. Mas Iqbal, Pak Mervin itu sama-sama dari Stay juga, dosen juga. Terus ada siapa lagi? Ada Mas Helmi tadi yang membuka itu, moderator kita, itu juga alumni Stay juga. Tapi dia mah jauh lebih muda. Dari angkatan berapa Mas Helmi ya dulu ya? 96. 96 ya, jauh gitu ya. Terus ada juga teman main juga di bisnis, namanya Pak Buntoro. Ini teman kita yang sudah membuat pabrik tempat tidur, sebenarnya hospital equipment di Sleman sana, di Jogja sana ya. Nah, pabriknya namanya MAK. Nah, namanya Pak Buntoro. Selamat malam Pak Buntoro. Selamat malam Pak Budi. Nah, kalau kita bicara TKDN nanti kita hajar Pak Buntoro nih. Saya tuh paling seneng ini kalau ini ya, ngejek orang-orang, ngeledek. Pak Buntoro ini termasuk yang sering saya ledek nanti gitu. Ada Mang Rois gitu, adalah grup di tempat saya, dari Unpad gitu. Dari Unpad ada Miko. Miko ini juga di Indonesia, di Bandung tempat main itu software segala macam. Ada Mas Didi Setiadi, dia banyakan di IoT segala macam. Nanti dia kepusingan tentang konten nasional IoT dan seterusnya. Nanti ini jangan malah absen jadi kayak kelas ini absennya. Jadi nggak stop ya. Jadi sekarang saya balik topiknya dulu nih. Ini tektokan antara Adi dan Mbak Hetiva. Pertama ini dulu Adi. Ini apa sih ribut-ribut ini, kalau dari kacamata Adi itu apa sih yang mau diceritain? Kenapa sih kok ini rusuh riuh rendah? Terus apa susah? Saya nggak ngerti dunia elektronika. Kalau dosen mah cuma ngajar di kelas gitu. Kalau dunia bisnis saya nggak ngerti. Adi mau cerita apa dulu nih? Masalah
pengadaan laptopnya tuh atau tentang laptop buatan Indonesia? Mau dari mana, Di? Ini karena ruwet nih kan, jadi biar dirunut dulu. Ruwetnya itu karena datanya nggak lengkap. Ah, Informasi yang nggak lengkap, jadi orang menduga-duga mengisi kekosongan-kekosongan dari data tersebut, jadi asumsi-asumsi. Kayak cerita, kalau kita main itu, bisik-bisikan itu, bagaimana cara tersebarnya gosip, kita bisikin ke sebelah bising sebelah, terus, sampai tiba-tiba berita di ujung udah berubah. Kan begitu ya. Nah, jadi untuk meluruskan lah ya, mudah-mudahan benar lurus, bukan malah bengkok ya, meluruskan itu, kita ceritakanlah dari awal apaan sih nih. Boleh ya, aku share ya? Boleh ya? Ya, siap. Share ya, maklum lah dosen kalau nggak presentasi kayaknya nggak afdol. Ya, bosan juga ngeliatin Adi terus. Dengan lihat apa yang dia share kan lebih. Makanya, oke. Ya, siap Di. Ya. Kita mulai dari transformasi digital. Oke, ini kita bicaranya nih, kita mengacu dari pemerintah lah ya. Jadi transformasi digital ini sebetulnya kan yang dicanangkan oleh Pak Presiden, ya kan, percepatan. Bentar, ini saya geser dulu, saya sendiri ketutupan nih. Mana sih? Langsung loncat ke situ. Percepatan transformasi digital. Jadi Pak Presiden belum lama ini sudah mengarahkan bahwa Indonesia itu harus melakukan transformasi digital supaya kita nggak ketinggalan, ya kan? Apa sih transformasi digital itu? Ya adalah ya di internet tinggal dibaca lah. Ini kan saya juga mengutip dari koran-koran nih supaya kita tuh tahu gampang lah ya nyari informasinya. Jadi kita ambil dari koran aja gitu ya. Nah, yang paling penting kan bagian 4 itu kan, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Kan itu ya. Nah, kalau udah bicara SDM kan pasti perguruan tinggi terlibat ya nggak? Ini kan kita ini ya terlibat kan. Nah, masalahnya pada saat kita mau menyiapkan SDM yang bertalenta digital, kan harus ada barangnya nih, ada device-nya nih. Kalau nggak gimana nanti belajarnya? Maksudnya cuma bengong-bengong gitu aja kan nggak bisa kan? Jadi harus ada barang digitalnya dong. Nah, ceritanya kan dari situ. Ya, jadi akhirnya supaya mau transformasi digital apa sih yang dibutuhkan? Ya kan. Nah, kebutuhan perangkat digital akhirnya kan. Jadi SDM urusannya Kemendikbud, Ristek kan, bagaimana SDM itu bertalenta digital. Nah, kemudian di situ berarti butuh peralatan digital. Mari kita lihat, ini hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud tahun 2020. Ini pas surveinya dilakukan pada saat kita kena pandemik. Karena pada saat kita kena pandemik, tiba-tiba perangkat digital itu menjadi satu-satunya solusi untuk tetap bisa pembelajaran berjalan. Bayangin coba. Nggak ada lagi, kita nggak boleh ketemu kan, nggak boleh masuk kelas, nggak boleh apa-apa. Jadi satu-satunya solusi. Yang tadinya itu optional, nah bolehlah di sekolah ada komputer bagus, nggak ada komputer nggak apa-apa, kita masih ada buku, masih ada papan tulis gitu kan. Sekarang setelah Itu 3T apa sih? Kok nggak jelas itu 3T itu? 3T itu daerah 3T. Nah, nanti aku kasih tahu. Apa sih 3T itu? Terluar, terdepan, tertinggal. Oh, itu tempatnya Bu Hetifah tuh kali ini. Iya, Kaltim Pratama tuh banyak itu 3T. Kalimantan ya, Pak ya. Ya. Nah, dari sini kelihatan. Pada saat kita harus melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, mulai kerasa kita ini sebetulnya ya memang nggak semua punya barang itu. Ini kalau 3T wajar lah ya. Daerah 3T ada 56% yang nggak punya tuh wajar. Tapi kalau non 3T ini kan berarti kan yang sebetulnya udah ada listrik, udah ada internet tuh, Pak. Ada listrik, ada internet, tapi ini nggak punya. Nggak punya smartphone, smartphone sih ada, nggak punya laptop, nggak punya tablet. Kenapa nggak punya smartphone? Smartphone jumlah sebagian besar orang punya. Itu pun 27% di daerah 3T nggak punya smartphone. Ya wajar lah tuh ya. Buat apa daerah nggak ada internetnya, kadang-kadang nggak ada listriknya, pakai smartphone mau ngapain, ya kan? Nggak ada manfaatnya. Tapi dalam pendidikan, smartphone itu nggak dimasukkan dalam perangkat digital yang resmi. Karena itu dianggap sebagai alat telekomunikasi dan sebagai alat entertainment ya. Jadi nggak bagus. Jadi yang buat pendidikan tuh harus yang layarnya lebar. Padahal tablet tuh sebetulnya smartphone dengan layar gede gitu aja kan, sama aja kan. Tapi ya begitulah cara melihatnya. 40%. 40% itu berapa sih? Nah, ternyata total itu siswa itu termasuk kalau kita hitung madrasah dari Kementerian Agama ya, 68 juta itu 27,7
44 juta siswa. Artinya apa? Semenjak pandemi sampai hari ini, ada 27,7 siswa yang tidak sekolah. Oh, Mbak, bayangin. Gimana orang nggak bisa pembelajaran jarak jauh, nggak bisa sekolah. 27 juta, Mbak. It's a big angka yang besar sekali. Ini tanggung jawab siapa nih? Nah, ini nanti Mbak Hetiva pasti protes nih, yang Komisi 10 ini nanya-nanya terus nih sama Kemendikbudristek nih. Tuh, gimana tuh orang-orang yang nggak punya gadget? Mereka nggak sekolah dong. Siapa tanggung jawab siapa ini? Nanti kalau dalam 20 tahun ke depan mereka jadi jadi generasi yang tertinggal bagaimana? Udah daerahnya remote, nggak ada apa-apa, sekolah pun nggak, makin bodoh aja, kan makin ketertinggal nanti. Nah, ini jadi isu kan. Jadi dasarnya adalah ini. Oke. Kemudian pembelian peralatan perangkat digital, saya katakan pertanyaan nggak hanya laptop ya, laptop, komputer, tablet, itu sudah dilakukan oleh Kemendikbud sejak lama. Sejak lama, dari zaman kapan-kapan. Ini saya ambil berita di tahun kita meeting is being recorded. Tahun 2020. Ya, nih ada kali bantuan. Yang namanya TIK bukan cuma laptop doang gitu kan, laptop doang, nggak ada yang lain kan nggak bisa. Jadi yang itu yang bikin rame tadi yang bilang 10 juta itu, 10 juta itu sebetulnya 10 juta itu termasuk dengan aksesorisnya. Cuman kan waktu itu kan ya dipendekin aja, mungkin sistem laptop harusnya kita tambahin sistem ya, jadi masuk semua. Tapi saya pengen menunjukkan aja bahwa pengadaan komputer, laptop, tablet itu sudah dilakukan oleh Kemendikbud itu sudah sejak lama. Ini tahun 2019. Pakai jalurnya macam-macam pembeliannya. Ini coba 2 juta tablet itu tahun 2019. Nggak ada yang ribut. Nggak ada yang nanya. 2 juta. 36.000 sekolah. Kemarin cuma berapa? 431.000 udah orang ribut. Ini 2 juta tablet nggak ada yang ribut. Nggak ada yang nanyain. Tuh, lihat. Ya, 22 juta tablet. Nah, ini saya nggak usah dibaca ininya ya, tinggal di search saja nanti di internet, gampang lah. Nih, sampai di Kota Malang SD SMP 3.000. Jadi pembelian gini nih tahun 2018 sudah sering terjadi gitu loh. Sono isu lah. Kenapa sih harus beli ginian? Ya, kan harus UTBK, UNBK. Terus kalau mau UNBK nggak ada komputernya pakai apa? Ya kan? Jadi memang ya ini sebelum Pak Presiden ngomong transformasi digital ya, ini masih yang zaman-zaman tahun 2018, setiap kali itu kita memang mereka tiap tahun mengadakan komputer, perangkat digital lah saya katakan, mau komputer, laptop, ke tablet, tergantung lah trennya kemana lah. Jadi ini bukan sesuatu yang baru gitu loh. Kenapa kok hari ini tiba-tiba ribut? Apa gara-gara laptop merah putihnya? Nah ini yang saya mempertanyakan, kenapa saat laptop merah putih jadi rame? Tapi kalau laptopnya mereknya asing, kenapa nggak ribut? Nah, ini saya mau tanya nih, apa masalahnya sih? Nah, ini lagi arahan Presiden lagi, ya. Pak Presiden ingin transformasi digital yang tadi udah dicanangkan itu mendorong TKDN. Nah, kan TKDN lagi. Jangan tanya saya kenapa harus TKDN didorong, gitu kan? Tapi jelas ya wajar lah. Maksud kita beli barang impor terus sih. Kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa kita nggak bikin sendiri? Iya kan? Ekonomi bergerak, kan begitu ya? Lapangan pekerjaan juga ada, dan yang paling penting bagi kami adalah lulusan kita itu dapat lapangan pekerjaan. Jangan nanti seperti Pak Budi malah bikin podcast, kan malah kacau nih gimana. Harusnya dia kan kerjanya kan mendesain chip apa gimana begitu ya. Jadi atau jualan pulsa, gimana alumni stay terus tiba-tiba pergi keluar kerjanya cuma jualan pulsa gitu ya, masih oke lah, jualan pulsa masih deket lah dengan stay lah gitu ya. Tapi kalau misalnya apa ternak kambing gitu, banyak teman-teman lele ternak lele gitu, bikin apa namanya macam-macam lah, jual beras segala macam. Terus kami jadi dosen-dosen di teknik elektroinformatika itu kan jadi sedih ya, lulusan-lulusan kita kok nggak dapat lapangan pekerjaan, sementara kebutuhan atas perangkat elektronik di Indonesia itu besar sekali. So what's happening? Apa yang terjadi dengan Indonesia? Kan begitu ya. Jadi kita mendukung dong, Presiden bilang begitu kan, terserah afiliasinya teman-teman nggak suka sama Presiden, tapi apa yang dikatakan Presiden ini benar. Dengan mendorong TKDN, lapangan pekerjaan buat lulusan-lulusan kita juga terbuka, ya kan? Dan kita jadi dosen juga seneng kan? Nanti kalau murid kita kaya kan juga kita nanti juga ikut tertarik lah ya, ikut ya di traktir kayak apa gitu kan. Kalau sekarang
udah belajar rangkaian listrik setengah mati gitu, terus lulus kerjanya ternak kambing lagi. Waduh, dan dipikir apa ternak kambing lebih gampang daripada elektronika? Enggak juga, sama-sama susah. Cuman karena kita nggak tahu di bidang itu, jadi dan elektronika udah tahu susahnya, mereka akhirnya pindah semua ke sana. Jadi itulah ini. Nah, ini lagi ini udah ini perkataannya lebih keras lagi nih kalau menurut saya nih. Indonesia tidak boleh menjadi korban unfair praktis raksasa digital dunia. Buset. Ini kan ngeri-ngeri kali nih ngomong begini. Tapi presiden ngomong nggak apa-apa kan? Kalau saya ngomong kan nggak ada yang dengerin. Artinya kan jelas dong. Kalau presiden mengatakan begitu, ya kita di bawahnya ya harus dukung dong. Kita cari caranya. Gimana caranya supaya industri dalam negeri dalam bidang perangkat digital, ya ini bidang kita kan tumbuh. Itu kan isunya kan. Nah, itu aja. Ada arah lain berikutnya. Pak Presiden bilang kampus harus bekerja sama dengan industri. Walah, kita sekarang harus ngobrol sama industri. Nggak boleh jadi menara gading. Nggak boleh cuma bikin jurnal, paper Q1. Itu wajib tetap. Tapi nggak boleh cuma itu. Harus ada yang bekerja di industri. Kalau nggak, nanti industrinya siapa yang nolong. Ya kan? SDM-nya nanti nggak kenal sama kebutuhan dunia industri. Nah, ini udah ada arahnya, udah jelas. Tuh. Presiden dorong kalau perguruan tinggi dengan praktisi dan industri. Jadi ini udah arahan presiden ya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan tentu nanti masalah spek dan masalah harga itu misinformation. Nanti saya jelaskan lah ya. Nah, jadi gara-gara tadi itu arahan-arahan tadi. Sebentar dulu taruh dulu, jangan ke laptop merah putih dulu di. Oke. Ini ada yang feedback ini. Ada yang feedback karena nyetel YouTube kali ya. Nah, baik, saya mau ke Mbak Etiva dulu biar dimatiin. Sekarang saya mau tanya dulu Mbak Etiva dulu nih, kasih ini pandangan dulu. Gimana nih Mbak Etiva? Ini jangan dulu Adi dulu nih. Nanti habis Adi 3 jam 3 malam. Iya ya, Di. Iya, giliran kalau dulu. Kalau gitu share screen kamu dituin dulu ya. Aku stop boleh dulu. Nah, coba Mbak Etiva. Gimana nih? Oke. Boleh ya, aku juga mencoba melanjutkan Adi nih. Nah, sekarang kan kalau aku dari perspektif politisi ya, kami ini kan pasti harus bekerja atau memperjuangkan sesuatu ya basisnya dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dan tentu saja presiden juga harusnya seperti itulah. Jadi tadi apa yang disampaikan Adi, tentu saja ya kita mendukung karena memang amanat dari konstitusi kita menegaskan bahwa kita itu setiap warga negara Indonesia, setiap orang ya berhak mengembangkan diri dan berhak mendapatkan pendidikan, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Ini ujung-ujungnya pastinya tadi demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Nah, jadi sebenarnya kita nih yang alumni ITB harus ngawal ini, gitu, pendidikan di era tadi saat ini, apalagi setelah pandemi, menunjukkan bahwa mau tidak mau teknologi itu harus menjadi media ya untuk memperkuat atau memajukan ilmu pengetahuan dan ujung-ujungnya adalah mensejahterakan. Nah, tadi Adi juga udah nyampein gitu ya soal perkembangan teknologi dan transformasi digital. Jadi saya kira nggak perlu saya ulangi lagi gitu ya bagaimana perkembangan di Indonesia. Namun Adi juga tadi udah mengemukakan ya banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Salah satunya juga kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang memadai. Jadi di samping tadi soal perangkat gitu ya, kalau pengaduan ketika kita baru mulai pembelajaran jarak jauh, wah Instagram saya penuh dengan keluhan-keluhan dari berbagai wilayah, bukan cuma dari Kaltim di mana saya memang dapilnya di situ gitu ya. Waduh Bu, katanya di sini kami jangankan ya itulah ya, maksudnya jangankan kita bicara soal laptopnya gitu, internetnya juga belum ada. Bahkan ada banyak daerah yang belum teraliri listrik juga loh gitu di sana. Ya memang kondisi geografis yang berat seperti tadi di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T, daerah-daerah perbatasan.
gitu ya, itu kita punya banyak data gitu, tadi Adi juga sudah mengemukakan gitu. Namun sekarang kita semua udah sepakat gitu ya bahwa transformasi digital itu penting. Nah, tentu saja kami di DPR kan tugasnya itu pertama tadi ya memastikan bahwa peraturan perundangan ataupun tadi amanat-amanat konstitusi itu bisa dijalankan. Pandemi nggak pandemi, kita harus mengembangkan teknologi. Apalagi sekarang pandemi gitu. Nah, terus keduanya soal anggaran gitu ya. Cuma teman-teman ini tadi kan disebutkan oleh Adi ya soal kepemilikan, terus juga pemanfaatannya, terus kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Belum lagi banyak orang kota yang punya laptopnya lebih dari satu ya. Gitu. Jadi kalau dirata-ratakan kepemilikan ini jauh sekali gitu, pemilikan laptop di perkotaan dan pedesaan. Bahkan rata-rata aja hanya sekitar 18. Ini data dari BPS. Tadi ada data dari Kemendikbud juga ya, menarik Adi. Dan soal layanan internet ini, sebenarnya tahun ini pun puluhan triliun ya dialokasikan, tapi melalui Kementerian Kominfo untuk memastikan bahwa desa-desa dan kelurahan yang belum terjangkau ini bisa mengakses internet, dan ya ini juga bagian dari kami untuk mengawasi sejauh mana program-program yang dimaksudkan untuk mensupport transformasi digital ini memang berjalan, teman-teman. Tentu saja kami memiliki keterbatasan untuk bisa sampai masuk ke level teknis, ya karena mungkin teman-teman tahu ya, mulai setelah adanya keputusan MK, DPR itu tidak bisa lagi mengakses satuan 3. Jadi kalau kita membahas anggaran, misalnya seperti Kemendikbud Ristek ya, sekarang ketika saya tanya gitu, nanti data-datanya ya seperti ini nih, data yang dia kasih kayak gini kan. Misalnya TIK melalui APBN ya, jenjangnya apa saja, SD, SMP, SMA, jumlah sekolahnya sekian, laptop berapa banyak, akses point berapa banyak, konektor dan sebagainya gitu ya. Ini tuh kalau kita minta dan setelah ada mungkin rame di media gitu. Kalau kita rapat ini nggak keluar nih data-data seperti ini ya, misalnya berapa paket, berapa harga komputer, jumlahnya, alokasinya, ini kan masuknya bukan di, jadi ini masuknya di satuan 3 gitu. Kami selama, kalau karena saya udah periode ketiga ya, kalau dulu kita bisa gitu nanya sampai dan memang dikasih datanya waktu kita rapat gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak masuk di level ini gitu ya. Jadi data-data tentang berapa triliunnya itu pasti kita tahu gitu ya, karena ini juga bagian dari komitmen kita, dan bahkan itu juga kita dorong sejak awal pandemi, kesempatan untuk melakukan percepatan di bidang teknologi digital ini. Kami juga menuntut agar ada pengadaan laptop, atau bukan laptop ya, gawai lah ya, atau tablet secara massal. Kemudian kami membentuk panja pembelajaran jarak jauh. Panja itu biasanya kami bentuk kalau kami merasa ada masalah. Nah, jadi kami mengundang berbagai pihak waktu itu, termasuk internet provider dan lain-lain, gimana nih supaya pembelajaran jarak jauh ini bisa berlangsung baik. Tapi tentu saja pengadaan massal itu seperti handphone itu tidak dipenuhi oleh Kemendikbud. Asal ada beberapa alasan sih ya, waktu tahun kemarin itu. Kalau laptop memang ini sudah lama kita lakukan secara bertahap ya, karena kita juga tahu dalam beberapa tahun ke depan sebetulnya kita ada jutaan perangkat laptop yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah, dan banyak sekolah yang belum memiliki perangkat TIK sama sekali gitu. Ketika mereka UTBK saja, mereka tuh pinjam laptop itu dari orang tua atau dari murid, atau pinjam dari sekolah lain gantian gitu. Nah, jadi saat ini di tahun 2021 ini dana sebesar 3,7 triliun ini ada 2 alokasinya ya, seperti yang mungkin teman-teman juga udah bisa baca di media, karena informasi ini tidak keluar ya sebelumnya ya. Sebelumnya tidak terungkap kepada publik sebenarnya berapa banyak pengadaan laptop, dan apakah laptop ini dari mana pengadaannya dan sebagainya gitu ya.
Nah, saya sebenarnya sama Adi udah sempet nih ngobrol-ngobrol panjang juga gitu, sebab saya sangat khawatir bahwa selama ini kita tuh pengadaan laptop sangat mengandalkan impor gitu, dan kami menyampaikan ini juga kepada Menteri berkali-kali dalam banyak kesempatan ya teman-teman. Jadi pandangan kami di Komisi 10 gitu ya, pada prinsipnya kami tentunya mensupport penguatan TIK dan alat peraga edukatif untuk satuan pendidikan ya. Tetapi kami tidak membahas rincian apa bentuknya, spesifikasinya, kemudian juga seperti tadi saya sampaikan di satuan 3-nya gitu ya. Tadi itu data yang tadi itu saya dapat karena saya minta secara khusus. Jadi tolong minta penjelasan ketika udah mulai rame gitu. Oh, jadi sebenarnya tidak semahal itu gini nih baru. Itu pun karena kita tidak lewat rapat ya, karena masih reses. Nah, jadi pada beberapa kesempatan, khususnya saya pribadi, ini berkali-kali mengemukakan, pertama tadi pentingnya kemandirian bangsa Indonesia untuk bisa mengadakan peralatan TIK sendiri, gitu ya, dan swasembada laptop ini harus menjadi kebijakan nasional yang didukung oleh kementerian lain. Oleh sebab itu, saya pribadi juga sempat bicara langsung sama Pak Erlangga, cukup panjang dengan Pak Agus Gumiwang, ya, dan kita juga meminta Dirjen Dikti untuk melakukan riset dan pengembangan laptop dalam negeri ini dan melibatkan perguruan tinggi. Dan tentu saja kita sangat senang ya jika ke depan gitu ya kita bisa mencapai tujuan tadi swasembada laptop itu. Nah, jadi kemarin yang rame itu adalah soal spek teknis laptopnya. Nanti Adit kalau gitu lanjut ya habis ini ya. Ya. Karena kan katanya gini Pak Budi ya, misalnya ini OS-nya pakai Chromebook, kenapa kok harus pakai Chromebook gitu? Kan biasanya kalau laptop itu filenya bisa bergiga-giga nih disimpan di hard drive-nya. Kenapa? Kalau Chromebook kan cuma 32, nanti kita ini apa karena supaya hemat gitu? Apakah untuk menekan cost? Ini informasinya ya saya yang alumni ITB juga nggak ngerti kenapa pilihannya seperti itu gitu ya. Apalagi publik luas gitu ya. Terus juga ada macam-macam hal lain yang akhirnya mungkin membuat masyarakat cenderung untuk ya seperti apa ya berkomentar tanpa sebetulnya didasarkan pada. Jadi kalau wartawan tanya saya juga saya sampaikan saya malam ini mau nanya dulu nih sama teman-teman yang paham. Saya nggak mau berpendapat gitu kan nimpalin gitu bahwa ini kemahalan, bahwa ini ada korupsi gitu. Jadi saya kira ada kewajiban moral ya dari pemerintah khususnya Kemendikbudristek memang untuk bisa menggunakan produksi dalam negeri. Nah, tapi mereka ketika saya sampaikan ya di dalam rapat dengan secara informal nih ya, kenapa gitu? Kita tidak langsung aja, pokoknya berapa yang diproduksi itu kita langsung tampung. Gitu. Nah, jadi sistem keuangan kita atau pengadaan kita tidak memungkinkan hal itu terjadi menurut Kemendikbudristek. Akan sangat riskan gitu ya, pasti ini akan menjadi temuan ya biasalah gitu kan alasannya kalau kita hanya memberikan privilege kepada suatu institusi ataupun apa ya jadi sepertinya seolah-olah ini bagian dari kolusi gitu, jadi harus terbuka, harus tender dan sebagainya gitu, nggak bisa juga kita dari depan. Nah ini saya jadi merasa aneh gitu. Gimana sih Presiden udah ngomong begitu, itikat baiknya bagus, tapi soal TKDN aja sekarang berapa threshold yang bisa dimaksimalkan dan sebagainya, seperti masih belum jelas ya. Saya tanya sama Menteri Perindustrian. Nah, jadi tolong teman-teman bantulah kita semua nih ya, supaya cita-cita yang mulia ini bisa terwujud dan jangan sampai ketidakjelasan informasi tadi merusak niat baik kita untuk mewujudkan kemandirian kita di dalam hal teknologi. Itu aja dulu deh, mungkin nanti dilanjutin lagi dulu sama Adil. Siap. Jadi ya terima kasih Mbak. Sebentar ini banyak lagi yang sudah bergabung di sapa dulu nih, ada Pak Ihsan,
Bu Ami, ada Bu Ami, udah lama nggak ketemu Bu Ami. Terus ada lagi Bu Tati. Wah, Bu Tati juga udah sehat lagi Bu Tati. Sehat, Mas. Tati. Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar? Tuh kan. Tuh kan. Mbak Hetipa. Panutan aku. Tuh kan ini jadi. Kalau siapa lagi nih? Ada siapa lagi nih? Saya lihat-lihat sambil nyari-nyari nih ya, lihat-lihat lagi. Tadi Bu Yani Panegoro. rasanya rasanya kelihatan ada Bu Yani. Mana Bu Yani? Ada Bu Yani ya? Ada Bu Yani. Senior kita nih, senior kita. Mana Tuh. Bu Yani? Bu Yani ada nggak di mana tadi? Dipanggil aja namanya. Ya, Bu Yani. Selamat malam. Oh iya ada itu Pak itu. Yani, Sip. Bu Hetipa, Aduh, Pak Adi ini keren-keren sahib nih. saya. Pak Budi juga apa kabar? Baik Bu, baik Bu. Main band terus Tati kan Bu Pak Budi Yani, sama Pak ya. Adi nih. Bu Benar Tati, ini. Itu ada Bu halo. Tati. Saya Bu Yani. nggak buka video ya, soalnya Ya nggak apa-apa Bu. Siap-siap, Aduh, Bu. suara ibu aja udah. Nggak ini apa-apa Bu. rambutnya jelek. Udah hadir aja udah oke itu Bu. Nanti kita Iya. makan es krim lagi Bu ya. Oh ya, es krim ya bener es krim. Tadi saya dengarkan penjelasan Bu Hetipa menarik sekali. Saya pikir kita harus berjuang nih untuk laptop mandiri ini. Betul, Siap. harus. Siap. Ayo dong Bu, dibantu Bu supaya kita tuh gini. Jadi kan tantangannya gini, bisa nggak sih kita bikin sendiri? Iya. Nah, Ya, itu nanti kalau ada seperti Pak Adi sama Pak Budi mah bisa. Iya, lah. makanya belum Nah, tahu mereka ya bisa. kalau ada kayak Pak Adi dan lain-lain. Kok masih ada yang nanya kayak gitu? Kan kita butuhnya Iya. sekarang. Masa kita nunggu berapa tahun lagi gitu? Iya. Lebih bagus kalau cepat itu ya tinggal impor aja Bu. Gitu. Oh. Banyak yang ngomong kayak gitu. Oke, Iya, do it. Iya. Silakan Siap lanjutkan. nih. Ya, Jadi saya udah sukses nyapa ya. semua ya. Siap Sip. Bu, terima kasih Bu Yani, Bu Tati, yang lain-lain gini. Nah, Iya, sekarang Pak saya Budi. balikin lagi ke Pak Adi ini. Kursi panasnya ada di Pak Adi. Pak Adi, tadi kan ya Mbak Hetipa udah cerita tentang gitu-gitu. Nah, sekarang kita mulai beranjak agak teknikal dikit. Jadi sebetulnya kan oke, ada pengadaan-pengadaan, kita pengen yang agak Indonesia dikit-dikit, terus ini sebetulnya laptop merah putih atau apapun namanya ini itu gimana sih Pak Adi? Konsepnya apa sih Pak Adi? Masa kita buat 100% laptop Indonesia? Ini konsepnya gimana sih supaya jelas semua ini yang mau ditanya nanti orang-orang. Oke, baik. Jadi pertama kita harus tahu bahwa nggak ada satupun produk elektronika di dunia yang dikerjakan oleh satu negara, nggak ada. Even Cina sekalipun. Cina itu prosesornya masih dari Amerika semua, mana ada. Cina punya prosesor laptop apa? Intel, AMD, Qualcomm. Baru mau buat tuh, Pak Adi katanya baru mau buat, belum ini sih, belum banyak. Ya, tapi kan belum ada. Belum banyak. Kesehatan. LCD dia baru mulai buat. Storage yang eMMC masih dari Taiwan. Jadi sebetulnya di dunia ini tuh yang namanya peralatan elektronika tuh multi source. Jadi global value chain lah. Nah, sebetulnya nggak ada. Cina, kalau kita bilang wah tuh made in China, dia cuma manufacturing-nya aja sama beberapa komponen tertentu. Jadi jangan salah. Cina juga nggak bikin semua sendiri gitu. Nah, tetapi kan kita pengen Indonesia kebagian dong. Apanya kayak gitu kan? Ya paling nggak boxnya gitulah ya, boxnya dulu. Itu casingnya. Nanti gitu. orang elektro ininya buat box, Pak Adi. Nggak apa-apa lah. Box dulu nanti pelan-pelan ke casing, pelan-pelan ke PCB. Nah, kita teruskan ya. Teruskan, Pak Adi. Karena tadi arahan dari Pak Presiden dan tadi juga dari anggota DPR juga menyatakan kemandirian gitu ya. Kemandirian itu ya kita ukur. Mungkin kalau mandi 100% mungkin nggak bisa kali ya. Di dunia ini nggak ada yang mandi 100%. Cina sama Amerika aja ribut, mereka juga kacau sendiri kan. Karena masing-masing tergantung. Amerika tuh sama aja bunuh diri. Dia mengembargo Cina, semua barang-barang Amerika yang diproduksi di Cina nggak bisa masuk Amerika, sama juga dia. Jadi sebetulnya nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang semua tuh bisa mandi 100%, nggak ada. Cuman kita kan nggak mau 100% tergantung, kan itu ya. Jadi antara 100% mandiri dengan 100% tergantung itu dua kutub yang berbeda. Kita mau di tengah-tengah lah kira-kira gitu kan, sehingga ada bargaining position dari Indonesia. Apalagi pasar kita gede. Nah jadi karena tadi arahan tadi kan ujung-ujungnya jadi siapa nih yang bisa bikin, ya kan? Ya kan akhirnya ngeliat ke perguruan tinggi kan ya. Mungkin kita paling pintar, padahal mungkin kita sama aja, sama-sama nggak bisa gitu kali ya. Teori kita tahu lah ya, teori kita tahu. Tapi mungkin kalau suruh bikin, mungkin Pak Buntoro lebih jagoan bikin gitu kan. Kita mah teori bikin alat kesehatan, Pak Buntoro udah bikin begitu kan. Nah, tapi oke lah, karena ini perguruan tinggi itu di bawahnya Dikti, dan kebetulan ini kebutuhannya adalah di bawah Kemendikbudristek. Jadi ya kita diajak untuk
ikut memikirkan bagaimana ini solusinya. Seperti itu kira-kira dasarnya itu. Ntar dulu, ini saya keburu loncat ya. Nah, ini dia. Oke, jadi yang namanya laptop merah putih itu adalah program, Pak Budi, Bu Heti. Program, oke. Program, bukan laptop namanya merah putih, bukan. Jadi bukan laptop yang dicat merah, putih nah, gitu. Boleh. Tapi actually it's just program. Kenapa merah putih? Ya, mungkin karena Nyepet nih Pak Budi nyepet. kali menyongsong 17 Agustus kali ya. Itu dia. Ya, bagus juga bagus, sih. bagus. Bagus sih sebenarnya di launching di 10 Agustus, Hateknas, Hari Teknologi Nasional Kebangkitan. Iya, tanggal 10 ya. Jadi mungkin ini yang ngasih nama ini Pak Dirjen ini, bukan saya ya. Kalau saya pakai laptop pasti laptop Adi namanya gitu kan, nggak mungkin merah putih kan. Nah, tapi ini karena ini adalah program pemerintah, jadi namanya laptop merah putih. Nah, kemudian kita 4 perguruan tinggi PTNBH dikumpulin. Jadi ada UI, ada ITB, ada UGM, ada ITS. Ya. Itu kenapa kok cuma 4? Ya 4 aja udah susah ngurusnya, apalagi nanti. Tapi nanti akan berkembang. Nanti berikutnya berkembang dengan, tapi kita kelihatannya yang akan terlibat pertama kali adalah PTNBH. Kenapa harus ada BH-nya? Supaya perguruan tinggi yang sudah dewasa, sudah pakai BH. Ya kalau masih kecil kan nggak pakai BH ya. Nah, tapi sebetulnya dari sisi administrasi negara, karena PTNBH itu mirip seperti BUMN gitu ya. Kalau di industri, di perusahaan, jadi dia tuh punya kebebasan administrasi, itu yang paling penting. Ya, karena nanti dalam proses ini itu banyak hal-hal yang sifatnya administratif yang harus dilakukan tata kelola secara proper ya, secara aturannya gitu. Jadi makanya yang dilibatkan PTNBH, dan kebetulan memang perguruan tinggi yang paling senior lah ya di Indonesia gitu kan. Nah, regionnya dibagi, jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI gitulah kira-kira. Jadi UI merepresentasikan DKI karena pasar paling besar kan memang di DKI. Kemudian Jawa Barat ITB, Jawa Tengah UGM, Jawa Timur ITS. Yang ada fakultas tekniknya, kira-kira seperti itu. Tugasnya apa sih? Nah, ini. Cuma 4. Membantu pemerintah dalam mencari solusi dalam permasalahan pembelajaran digital. Jadi yang tadi, yang katanya Mbak Hetiva bahwa ada masalah di daerah 3T, ya itu yang dipikirin. Kan sekarang ini kan kejadian kan ya, sudah kejadian. Kemarin tuh saya nonton di CNN tuh, ada laptop Chromebook dikirim ke daerah 3T yang listrik aja nggak ada. Kan jadi problem. Salah siapa? Ya orang administrasi nggak bisa disalahin lah, dia nggak ngerti kok. Ya dia ngirim aja gitu kan. Dan salah pejabatnya, ya mungkin juga pejabatnya kalau dia bukan orang teknik kan nggak tahu juga apa solusinya. Dan emang solusinya kalau misalnya nggak ada listrik, nggak ada internet apa? Bingung juga kan. Kalau sekarang perangkat digital yang ada di dunia itu yang diciptakan sama negara-negara maju, di mana di negara maju internet tuh udah kayak menghirup udara gitu kali ya, walaupun sekarang udara mahal gitu ya, harus beli di oksigen gitu kan. Tapi kan internet tuh udah kayak apa sih? Sesuatu yang take it with granted lah. Listrik juga di mana-mana ada gitu. Waktu kita tinggal di Kanada, Pak Budi ya, nggak pernah tuh listrik mati kan Pak Budi. Kebayang nggak kalau listrik mati pas lagi winter? Berapa juta orang mati itu. Mati kita semua. Mati kita semua. Karena nggak ada heater. Jadi di negara maju mereka tuh udah nggak mikirin listrik, mereka nggak mikirin internet. Jadi akhirnya semua solusi yang dibuat itu berdasarkan kondisi di sana. Nah di Indonesia kan beda. Nah teknologi itu masuk ke Indonesia dalam kondisi tidak termodifikasi oleh kita, karena orang-orang kampusnya nggak dilibatkan lah, kita bisa nyalahkan begitu, atau orang-orang kampusnya nggak peduli, boleh kita bilang gitu juga, sehingga akhirnya kita import barangnya nggak cocok lah kok. Nah kan makanya tadi ada pertanyaan, ini kan laptopnya kan harusnya kan tergantung sama internet lah, kalau dikasih ke Indonesia nggak ada internet gimana? Ya, itu dia problemnya. Siapa yang harus mikirin solusi itu? Bisa nggak kita bikin laptop yang nggak perlu internet? Halo, gimana? Terus nanti kalau mau video conference kayak gini gimana? Nah, harus dipikirin kan? Ada solusinya sih. Nah, kita tim kita nih, ini Iqbal CS nih punya dia solusinya. Nanti tanya Iqbal aja detailnya. Tapi kita bisa melakukan solusi itu asal dikasih kesempatan. Nah, kesempatan inilah yang kalau nggak ada kondisi darurat seperti ini, kita mungkin nggak pernah ditanyain kebutuhannya. Jadi sebenarnya banyak orang-orang di kampus tuh yang brilian ya, idenya banyak, tapi kadang-kadang memang satu it takes time.
Ya, sementara gayanya kita ini kan kalau mau beli barang instan gitu kan. Pokoknya besok harus ada. Nah, yaitu sesuatu fenomena lah yang kita nggak bisa apa-apain. Setiap tahun tuh cepat banget tuh proses administrasi pengadaan tuh cepat banget gitu. Sehingga akhirnya nggak pernah ada waktu untuk mempersiapkannya gitu. Nah, ini pelan-pelan kita harus tata ini. Nah, makanya tugas konsorsium itu adalah mempersiapkan. Jadi kalau ditanya barangnya udah ada nggak tahun ini? Ya belum ada, namanya juga baru mempersiapkan begitu kan. Ya kira-kira bayangannya ada lah. Tapi kalau dikatakan laptopnya udah jadi, belum mulai. Nah, jadi yang jadi masalah kan isunya kemarin itu adalah yang dibeli tahun ini yang lagi heboh itu dengan spek yang cuma 64 GB storage itu seolah-olah itu adalah laptop merah putih. Enggak. Ini adalah dua program yang berbeda. Pengadaan laptop, tablet, peralatan digital itu dari zaman kapan udah ada di Kemendikbudristek, karena sesuai kata Bu Hetifah tadi, karena itu demi menjawab kepentingan undang-undang yang sudah dinyatakan dalam undang-undang bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara kita, gitu kan, termasuk daerah-daerah yang susah, apalagi kondisi digital sekarang kita nggak mau ada digital divide. Nah, jadi pengadaan itu mah jalan aja terus. Nah, tetapi permasalahannya tadi itu Presiden minta bahwa ini sebaiknya ada kemandirian, dan kedua juga solusi-solusi yang kita beli langsung dari impor itu nggak cocok dengan kondisi kita di lapangan. Gitu. Nah, ini harus dimodifikasi. Nah, yang bisa modifikasi ya akhirnya kembali ke perguruan tinggi, gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Kedua, kita juga ingin membantu industri dalam negeri kita jadi kuat juga. Ya. Sekarang masih merakit lah. Oke, ini udah terjadi. Merakit itu udah dari tahun 90 udah merakit. Jadi kita belum bergerak banyak. Untuk industri elektronika, peralatan digital ini kita belum bergerak banyak. Dari tahun 90 ya merakit, ya sampai sekarang nggak merakit. Terus kenapa merakit? Kenapa? Ya karena merakit hanya membutuhkan buruh murah. Ya, cuman modal-modal pasang-pasang gini jadi. Nah, kalau kita udah bicara mau ngedesain, mau bikin komponen, itu panjang urusannya. Nah, itu yang kita harus bantu, ya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi, ya. Ada interaksi antara perguruan tinggi dengan industri, dibantu oleh pemerintahan, kementerian. Nah, yang jelas nomor 3, seperti Pak Budi suka nanyain kan, saya perlu programmer sekian banyak, kok nggak ada ya? Nah, bahkan dulu pernah bilang, udah aja ambil dari India lah, bisa lebih murah gitu. Nah, ini juga jadi problem kita juga. Nah, ini PR kita nih yang di kampus nih. Nah, ini banyak dosen di sini nih. Tugas kalian nih. Kadang-kadang bikin kurikulum sama kebutuhan di industrinya nggak nyambung, gitu loh. Nah, tapi kalau kita ngomong gini nih ke dalam kampus, kita yang dimarahin sama teman-teman kita. Ini nanti lulusan kita nggak bisa sekolah lanjut ke S2, S3 di luar negeri loh. Nah, kan jadi ini kita mau mencetak orang suruh ke luar negeri, jadi TKI, atau mengisi lapangan kerja di Indonesia. Ini ribut juga di kampus juga ada dua arah. Tapi sekarang udah jelas nih, arahan Presiden, masuk ke Mas Menteri, MBKM. Nah, lo udah keluar tuh MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dosen wajib magang di industri. Industri harus ngajarin di kampus. Nah, demen deh. Ya, Menara Gading mau dihancurkan ini sama Presiden. Ya, oke. Nah, yang keempat ini kita sudah lama bikin inovasi banyak, tapi nggak pernah atau sedikit sekali yang sampai ke pasar. Ya mudah-mudahan, nah, ya namanya orang usaha boleh ya. Perkara nanti jadi apa enggak ya mari kita lihat. Jadi itu aja dulu. Nah, tadi kan Mbak Hetifah cerita 3T. Ini contoh kasus yang tidak ada yang memikirkan di dunia. Karena di Amerika, di Cina mereka nggak punya kondisi seperti ini lagi. Cina semua sudah serba internet lah. Mungkin di daerah pedalaman mungkin tinggal sedikit. Tapi mereka nggak cari solusi itu. Nah, kita udah negara yang kepulauan, listrik juga belum tentu ada, gitu kan? Nah, ini gimana nih? Siapa yang harus menyelesaikan ini? Apalagi kondisi sekarang pandemi. Nah, kondisi contoh yang kita pelajari, nggak ada listrik, ada nggak? Tadi kan Mbak Hetifah udah bilang, pemetaan 3G, 4G. Kita ada tambahan lagi, kepadatan siswa per desa gimana? Kan bisa aja tuh, kalau di daerah-daerah yang dalam itu kan satu desa isi cuma 10 kepala keluarga, gitu. Terus ribut. Terus nanti di ujung lagi ada lagi 10 orang gitu. Ini gimana nih kita mau ngasih internet aksesnya? Terlalu mahal kan kalau masing-masing itu ditaruh. Nah, ini juga problemnya kita harus pikirin. Nggak ada yang mikirin. Operator mikirin. Nggak masuk ARPU-nya. Siapa yang harus bayarin? Mereka nggak akan tertarik lah naruh ke situ. Karena kepadatan penggunaannya juga lemah. Jadi nggak ada solusi. Ya, jarak antar tadi rumah siswa. Belum lagi nih yang paling bawah nih.
kondisi alam menantang di daerah-daerah yang pegunungan. Di Kalimantan mungkin tuh saya pernah tuh sekali waktu Kalimantan ngecek telepon satelit gitu kan. Yang satu agak di pinggir kota gampang, yang satu lagi, Pak ini kalau mau ngecek yang satu lagi ada Pak tapi naik boat ke sungai 4 jam. Duh. Iya. Itu ke sono 4 jam balik 4 jam. Itu jangan keras-keras, itu rumahnya Mbak Hetifah di sebelah situ. Sebelah kiri. Iya itu. Belum pernah ya kalian ke makam Ulu atau kemana? Saya akhirnya batal kita ke sana. Karena orang-orang dari kementerian yang ngajak saya udah ibu-ibu gitu udah tahu, Pak, nggak usah aja ke sana Pak ya. Itu bisa kita pulang bisa baru besok subuh baru sampai balik Pak. Nanti kalau di jalan misalnya perahunya terguling ada buaya gimana Pak? Ya udah deh, nggak usah deh saya bilang. Coba siapa yang harus menyelesaikan masalah itu? Teknologi apa yang mereka perlukan? Nggak ada yang mikir, ya kan? Mungkin jumlahnya minoritas yang Mbak Hetifah ya. Sorry. Tapi kan itu kan amanat undang-undang harus dipikirkan. Kita harus jelaskan. Nah, belum lagi daerah konflik. Papua, ayo siapa yang mau ke sana? Saya sih nggak tahu. Terus lagi teman-teman lagi yang pernah kejadian yang pasang BTS dicuri orang, pasang lagi dicuri orang, habis 10 kali bolak-balik pasang dicuri orang. Terus gimana nih solusinya? Jadi banyak sekali. Belum lagi ini ada orang Baduy, ini saya tambahin orang Baduy dalam. Gimana? Mereka anti teknologi. Nah, ini saya nggak mau. Saya mau nanya Mbak Hetifah. Amanat undang-undang itu mencakup ke Baduy dalam nggak? Nah, harusnya iya dong. Kalau ya teknologi itu juga mungkin perlu kita sesuaikan juga dengan kearifan lokal sih. Ini kayak harus pakai patch ini kan, ini Steve. Kan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka juga. Betul. Setuju. Tapi mereka di teknologi, Mbak. Ya, setuju. Tapi nanti harus cariin Pak Adi teknologinya yang khas dengan mereka yang cocok. Kan itu teknologi kan jangan pakai istilah anti teknologi lah. Tapi kalau sesuatu yang akan memberikan kemanfaatan untuk well-being mereka kan mestinya mereka terima. Nanti Pak Adi memikirkan gimana memprogram neural network lewat ini Pak Adi. Jadi wireless langsung ini sehingga tiba-tiba jadi pinter. Nah, itu urusannya Pak Adi gimana? Oke lah, itu contoh ya. Iya, contoh. Kondisi di Indonesia itu, poinnya adalah kondisi Indonesia itu tidak sama dengan kondisi negara Siap betul. Paham Pak Adi, paham Pak Adi. Oke. Pak Adi, ini kan ini ya. Pak, ada poin yang sangat spesifik dulu nggak? Kalau nggak saya mau buka pertanyaan dulu nih. Ada 2 pertanyaan yang nanti Pak Adi jawab dulu deh. Ini kan ini alternatif solusi. Tapi nanti dulu Pak Adi, boleh nggak? Saya nanya dulu. Silakan. Nah, saya bacain ya. Ini ada ini. Misalnya gini. Ada yang nanya nih. Ini kan tadi ya Pak Andi udah bicara kemandirian. Ini ada yang Aquila Oppo namanya. Apakah membutuhkan waktu yang lama untuk membuat kita gak ketergantung dengan raksasa teknologi sekarang, Pak Adi? Tadi udah dijawab sepintas sih, cuma tergantung tuh apa sih maksudnya tergantung tuh? Itu. Juga kan. Jadi memang kita semua saling tergantung sebenarnya. Yang kita inginkan kan kita tidak 100% tergantung gitu ya. Harus clear. Karena tidak ada juga di dunia itu 100% tidak tergantung kecuali kita hidup di daerah isolasi, remote, pedalaman. Nah, kayak tadi contoh Baduy dalam, dia nggak tergantung sama siapapun. Karena dia bisa self-sustain. Apa itu yang mau kita inginkan? Nggak kan? Ya, pertanyaannya gini Pak Adi, apakah sebetulnya di Indonesia ini sanggup sih nggak buat laptop sendiri itu? Secara teknik orang-orang Indonesia bisa nggak sih? Jangan-jangan nggak bisa. Jangan-jangan Pak Adi ini cuma nggak bisa. Pak Adi ini cuma ngibul. Emang bisa gitu? Kalau saya tanya, emang bisa gitu Pak Adi? Nah. Dengan branded Indonesia gitu ya Pak Budi? Iya, branded. Dengan brandnya orang Indonesia sanggup nggak Pak Adi? Ya, pertama kita sepakati dulu definisi membuatnya apa. Oke. Ya harus sepakat. Iya, betul. Ya. Namanya membuat menurut internasional, perindustrian internasional, made in Indonesia, itu adalah produk akhirnya dikeluarkan oleh negara tersebut. Jadi kalau made in Cina, berarti produk akhirnya itu dibuat di Cina. Made in Indonesia, dibuat di Indonesia. Saya contoh, ada pakaian Marks Spencer, made in Indonesia. Siapa yang buat? Indonesia. Siapa yang ngedesain? Marks Spencer. Inggris. iPhone. Apple. iPhone. Made atau assembled in China, designed by in California.
Sekarang definisikan membuat yang mana? Yang California atau yang Cina? Ya, menarik ini ya. Ayo, yang mana yang intinya kan kita pokoknya ingin sedapat mungkin nilai tambahnya akan kembali ke Indonesia. Dan juga tadi ada transfer teknologi. Kita nggak ketergantungan terlalu besar. Nah, terus pertanyaan keduanya, Pak Budi, hambatan dan tantangannya kan banyak. Nah, bisa nggak Pak Adi menjelaskan tantangannya yang konkret dan tantangan yang goib apa aja? Gitu. Yang goib. Goib. Iya, sampai kita kok kayaknya jadi susah gitu untuk bisa mewujudkan ini. Ya. Apa sih susahnya Pak Adi kalau dari segi orangnya dulu? Orangnya bisa nggak? Apa sih tantangan kalau orangnya udah bisa? Emang apalagi susahnya membuat gitu ya? Orang kita harus lihat. Kita di ranking dunia PISA di berapa? Tapi kan itu cuma baca Pak Adi. PISA. Matematiknya segala macam. Kita di bawah loh. Iya, kan itu kalau di rata-rata ke 250 juta orang Pak Adi. Tapi kan ada bandingin Cina 70 orang, 70 orang. Iya. 1 miliar orang dia lebih tinggi dari kita. Itu keberuntungan Pak Adi. Pas lagi dites dia belajar Pak Adi. Jadi pas dites nilainya bagus. Pas lagi dites nonton wayang kan Pak Adi. Nah, jadi tapi enggak benar saat SDM kita oke untuk katakanlah mendesain atau apa. Kita harus ya ini kan diajarin sama SBM gitu ya, Sekolah Business Management adalah SWOT gitu kan. Strength, weaknesses, opportunity and threat. Kita harus pragmatis lah. Kita boleh bermimpi tinggi, tapi kita harus tahu kekuatan kita di mana. Nah, ini saya masuk ke loncat tapi ini udah masuk ke ekosistem industri nih, boleh? Oke, boleh. Nah, tadi kan Mbak Etiva nanyain ini kalau ini susahnya Pak. Nah, Pak Adi bilang itu susahnya di ekosistem industri. Oke. Kayak apa sih Pak Adi ekosistem industri itu susahnya apa sih gitu? Sebetulnya bukan susah sih, cuman kita harus tahu ekosistem industri kita seperti apa. Oke. Jadi gini, sebelum Cina berjaya seperti sekarang, 40 tahun yang lalu, Indonesia itu sudah duluan punya manufaktur elektronika. Duluan loh, ASEAN. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina. Vietnam lupakan, Vietnam masih perang dia. Cina masih pakai pakaian yang sama dari atas bawah itu. Masih komunis banget lah. Sekarang kan Cina kapitalis, tapi dulu komunis banget. Barang Cina nggak ada, Cina belum ngapa. Dia kan baru pas kondisi Deng Xiaoping jadi presiden dia baru berubah kan, setelah dia membuka pasarnya. Tapi dulu kita duluan. Jadi kita ini sebetulnya sudah jadi negara seperti Cina 10 tahun yang lalu itu tahun 80-an. Itu kondisi begitu. Jadi apa yang kita punya? Kita tuh udah punya industri beginian nih. Nah, industri manufaktur lah ya. Ya, kita seperti garment lah ya, kalau di fashion tuh garment, tukang jahit gitu loh. Kenapa sih kok cuman ini? Ya itu tadi PISA tadi itu masalahnya pendidikan. Kalau kita lihat di grafiknya pendidikan kita itu angkatan kerja kita mayoritas masih di bawah SMA. Itu situasi yang memang ya adanya begitu gitu loh ya. Udah banyak lulusan informatika ITB juga. Ya, tapi tidak sebanyak kebutuhannya. Ya, tetap lebih banyak angkatan kerja kita lah ya. Saya nggak taruh grafik di sini, tapi kalau bisa dicek di internet itu mayoritas masih di bawah SMA SMK. Jadi artinya lapangan pekerjaan yang selevel buruh tuh masih diperlukan. Ya, bukan berarti kita harus di situ terus, tapi masih diperlukan. Nah, permasalahannya begini. Dari sejak zaman kapan-kapan itu, zaman tahun 80 tuh kita tuh sudah punya assembling beginian. Ya, tahun 90 makin banyak berkembang. Assembling mesin-mesin CNC. Tapi itu memang hanya membutuhkan buruh. Kenapa kita punya mesin ini? Karena kita itu tempat relokasi manufaktur negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang. Waktu itu. Korea Selatan sama Taiwan lagi belajar. Tahun 80. Kita udah punya tahun 80. Bayangin, tahun 80 kita punya. Jadi kita tuh bukan baru sekarang. Cuman nggak maju, nggak bergerak, move on gitu. Kita yang muter aja situ, masuk ke comfort zone. Nah, mulai terganggu manufacturing elektronika ini pada saat Cina mulai muncul dengan pasar yang gede, strategi yang agresif, akhirnya semua industri-industri di dunia maju itu masuk ke Cina semua. Pada saat itu Indonesia mulai tidak menarik karena mereka apa ya istilahnya
mereka dumping lah awalnya karena ada subsidi dari pemerintah banyak sekali. Sekarang mereka udah cepet tuh naiknya. Kita masih jalan di tempat, dia naiknya udah cepet. UMR-nya Indonesia masih $700 kurang lebih. UMR Cina udah 3.900. Udah gede, dia harusnya udah lebih mahal daripada kita. Jadi harusnya tahap sekarang tuh kita masih kebalik, kita masih punya bargaining position. Gitu. Nah, yang jadi isu adalah begini. Dari dulu tuh kita cuma bikin perakitan saja, sesuatu yang paling gampang. Ya, sesuatu yang paling gampang. Nah, tugas kita adalah naik ke hulu. Nggak tahu naik, nggak tahu turun, nggak tahu ke atas ya, tergantung lihatnya. Jadi kita ada di hilir. Nah, jadi kalau kita bilang, kalau udah di hilir, nih semua laptop yang sudah dirakit di Indonesia, tulisannya Made in Indonesia. Jadi kalau dikatakan, emang Indonesia bisa bikin laptop? Ya udah lama. Ya ini merek-merek yang sekarang dapat proyek dari Kemendikbudristek ini kan mereka bikin laptop dari kapan-kapan. Yang dua lah, yang udah lama, Xilinx sama Axio. Udah lama dia. Tapi merakit, iya. Tapi kan Made in Indonesia keluarnya. Kalau you bilang bahwa buatan itu adalah Made in Indonesia, udah kita lakukan. Tapi kalau bilang, enggak, maunya kita buatan adalah bikin sampai chipnya, itu nanti dulu. Cina aja belum bisa bikin prosesor kok. Ya kan? Jadi ya jangan kita langsung, wah bisalah kita bikin prosesor. Ya, panjang urusannya. Nah, jadi harapan kita ini step by step, terus apa yang mau dilakukan? Iya, kita naikkan kandungan lokalnya. Makanya namanya pakai TKDN. Sekarang TKDN itu satu-satunya bahasa yang bisa kita jelaskan ke masyarakat. Kita tidak mau atau kita belum bisa menguasai semua dan memang tidak akan pernah menguasai semua karena nggak ada satupun negara yang menguasai semua. Even Amerika dia harus melepaskan manufacturing-nya karena sudah tidak kompetitif. Tapi dia main ke value added yang lebih tinggi. Nah, kita ini masih di value added paling rendah yaitu manufacturing. Tahap berikutnya ya ini kira-kira gini lah. SKD itu ya cuma ngerakit-ngerakit, kalau CKD itu adalah masang-masang komponen di atas PCB. Nah, kita pengennya tuh naik sedikit dah untuk laptop. Bisa? Ya bisa, orang pabriknya udah ada. Caranya apa? Ya tinggal dipertemukan aja si ini brand owner yang tadi ngerakit, yuk kerjasama deh sama perusahaan ini di Indonesia semua kok. Nah, udah gitu nanti kita importnya dari Cina atau dari Taiwan itu ya komponen lepasan, nanti di assembling di sini. Itu aja. Ya, itu pun effortnya masih banyak gitu kan. Butuh orang-orang ahli macam-macam juga nanti. Tapi bisa. Mesinnya juga beda juga ya. Halo? Ya mesinnya juga harus ini. Nggak kedengeran? Ya. Gimana? Harus ada invest mesinnya segala macam. Nggak perlu. Oh nggak perlu, udah ada. Udah ada. Udah ada, industri udah ada semua Pak. Di Batam ada, di Padalarang aja ada. Padalarang di pinggir sawah. Ada. Udah lama dari tahun 90. Cikarang banyak, itu mah udah nggak usah pikirin. Cikarang banyak, di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, ya cuma di Jawa sama Batam. Di Kalimantan nggak ada Mbak Hetiva. Mohon maaf. Calon ibu kota nanti jadi ada. Nah, tapi kan ibu kota nggak mesti harus tempat manufaktur kan? Ini kalau bicara soal ekosistem ini di pertanyaannya juga, ini kan karena saya ini ya policy aspek policy dan politiknya nih. Sebetulnya menurut kamu di political will kita dari sisi kebijakannya itu untuk mendukung industri dalam negeri khususnya laptop ini, apakah cukup tinggi atau cukup rendah dengan berbagai alasan dan akal nih? Kalau dari Kemenprint pasti dukung dong, karena itu kan tupoksinya dia. Kalau perindustrian pasti dukung. Itu tupoksi dia. Nah, kalau departemen pengguna, kan dia mikirnya gini, gue beli barang lokal, ini kualitasnya substandar nggak? Kalau dia bilang begitu gimana? Kan dia nggak mau disalahin sama BPK nanti. Misalnya gini nih, ada dua barang nih, harga sama. Misalnya nggak ada nih aturan TKDN. Satu import, wah merek terkenal, keren. Satu lokal, harga sama. Ini P2K-nya mau beli yang mana? Ada risiko loh. Beli yang lokal tapi tiba-tiba rusak. Kan kita dianggap barang kita kan jelek gitu ya. Karena ya kita nggak percaya sama barang kita kan begitu kan ya. Nah kalau rusak nanti kan dia kena. Kenapa beli barang jelek? Nah, tuh satu. Itu alasannya itu. Dia ya mau cari aman. Kalau yang ini dia bilang kan semua tahu ini merek internasional terkenal. Gampang dong. Aman dia. Ini masalah itu kan.
Nah, sekarang kan sudah ada arahan dari Pak Presiden. Loh, kalau Pak Presidennya udah ngomong gitu, terus menteri-menteri dan ke bawahnya nggak menjalankan arahan Pak Presiden, apa yang nggak sebaiknya dipecat aja tuh menteri-menterinya? Kan begitu aja ngomongnya, kan simpel aja kan. Kecuali Presidennya nggak setuju. Bahkan kemarin Pak Presiden bilang gini, benci produk asing. Wah, itu gawat itu. Tapi itu bagus, maksudnya secara nasionalis. Tapi itu jangan diomongin di media lah. Itu yang pembisiknya ngawur tuh. Ya, itu kan sama cari musuh di dunia internasional. Nggak usah gitulah, kita nggak usah gitulah. Tapi kalau dia bilang bahwa TKDN naik, ya wajar lah. Kita kan juga, sekarang gini, kalau saya bikin laptop, chipnya sama, Intel. Mereknya ADI. Tapi saya pakai chip Intel. Apa bedanya sama mereknya, jangan Budi lah, mereknya apa? Saya nggak berani sebut nama, ini kan publik ya, takut salah gitu. Ya mereknya apalah, yang keren lah, Toshiba udah nggak ada lagi kan, nggak boleh kita sebut Toshiba lah misalnya gitu. Atau merek NEC, zaman dulu udah nggak ada lagi kan, merek NEC itu, sama-sama Intel dalamnya. Kalau orang yang nggak paham, pasti beli yang NEC atau yang Toshiba tadi, karena merek. Tapi dalamnya sama-sama Intel, teknologinya Intel atau AMD, sama aja kan. Nah, jadi kalau ditanya, kalau Pak Adi bikin laptop kualitasnya sama, loh selama saya pakai komponennya sama-sama yang merek, apa bedanya? Saya bikin handphone di dalamnya MediaTek, nggak kedengeran Pak Budi, nggak kedengeran, volumenya naikin, udah unmute tapi volumenya nggak kedengeran. Kalau Budi nggak kedengeran, aku aja yang nanya lagi. Tapi teman-teman juga kayaknya banyak yang mau berpendapat dan bertanya, Dedi. Silakan. Jadi gini, Zirek itu kan misalnya TKDN-nya udah 40% nih. Kemudian ada Axio gitu ya. Keduanya tuh belum e-katalog ya. Terus juga pertanyaan kayak tadi Chromebook. Apa benar harus Chromebook gitu? Apakah spesifikasinya harus Chromebook nih untuk siswa gitu? Saya tuh terus terang ya kadang-kadang jadi bingung juga ya soal pilihan-pilihan ini kan ada pertimbangan teknis gitu. Ya. Nah, gitu. Tapi oke lah nanti mungkin silakan Adi, kita juga pengen dengar pendapat teman-teman yang lain ya, tapi banyak banget nih pertanyaan tuh. Iya. Nah, ini Pak Adi balik lagi dulu. Tadi dari kalau ini kan udah kedengeran dia sekarang. Ya Budi udah kedengeran sekarang, udah. Jadi Pak Adi tadi kan dibalikin lagi tuh ke komitmen udah ada ya. Ini segala macam udah ada gitu. Nah, sekarang ini sebelum nanya yang tadi saya lihat pertanyaan lagi. Jadi susahnya di mana dong? Susahnya? Nggak ada yang susah, asal kita ada waktu dan kita jalanin aja secara konsisten. Yang penting tuh konsistensi kan. Masalahnya konsistensi di zaman reformasi itu cuma punya waktu satu kabinet yang jalan. Jadi kita cuma tinggal punya waktu 3 tahun. Kenapa? Karena setelah kabinetnya ganti, nggak ada konsistensi itu. Bisa ganti semua kan? Ceritanya kan? Ya. Itu problemnya. Oke, itu ya, itu katakanlah dari sisi itunya ya. Jadi dari sisi itunya sebetulnya kalau menurut tadi ya sebetulnya bisa sih ya, bisa gitu ya. Jadi tinggal konsistensi, butuh waktu, kesabaran, terus ya grit ya terus gitu. Nah, sekarang agak loncat sedikit karena banyak yang tadi nanya-nanya spek teknis nih. Agak spek teknis dulu nih. Pak Adi, kalau spek teknis itu udah mulai muncul belum? Ini kan tadi Pak Adi baru bilang ini baru mau akan mulai gitu ya. Tapi kalau udah orang-orang bilang kok spek teknisnya kayak gitu, berapa gigabyte gitu-gitu, apa memang sudah dibicarakan spek teknis kayak gitu tadi? Itulah, jadi gini, Kemendikbudristek itu kan nggak punya referensi ya. Maksudnya, kalau misalnya SD itu butuhnya seperti apa sih perangkat digitalnya? Ya kan? Kalau perguruan tinggi butuh apa sih? Mereka nggak punya referensi kan? Karena belum ada kajiannya. Nah ini tanggung jawabnya yang makanya diajaknya konsorsium perguruan tinggi ini untuk program ini itu maksudnya bukan hanya sekedar masalah bikin barangnya aja, tapi juga tolong dong dipikirkan ini SD sama perguruan tinggi emang harus sama gitu laptopnya. Kayak tepat guna ya dan efisien dong dari sisi anggaran. Perguruan tinggi buat jalankan simulasi segala macam, masuk sama speknya dengan SD yang cuma buat ngetik-ngetik. Nah ini kan, tapi kan kalau kita balikin ke Kemendikbudristek kan mereka juga ngerti kan. Ditanya, terus saya harus milihnya bagaimana speknya, ya kan? Dasarnya apa? Nah akhirnya yang terjadi kan ya udah aja vendor siapa yang nyodorin speknya, ada barang ini kita butuhnya gini, beli aja lah harganya masuk gitu aja kan. Nggak salah juga ya karena memang tidak ada yang membantu untuk menjelaskan.
Nah, kita berharap nih, mudah-mudahan teman-teman dari STI pada bantu nih, karena ini kan bukan bidang elektronika doang. Kalau kita kan bagian hardware-nya nih, tapi kan ada bidang tuh kakak komputer tuh ya, Pak Hilwadi tuh harus bantu tuh dia harusnya paling ngerti. Untuk SD pantesnya tuh pakai kayak apa sih speknya, nih kan? Tapi SD-nya tinggalnya nggak di kota, SD-nya tinggal di Papua. Nah, kebutuhan SD Papua sama SD Jakarta kan pasti beda. Tapi kan kalau itu dipilah-pilah kan pusing ya pemerintah mikirnya kan. Nah, harusnya kita bikin katalog. Kita bikin referensi book. Kalau SD kebutuhannya ini. Tapi SD di daerah yang tidak ada listrik dan tidak ada internet, kebutuhannya ini. Kalau perguruan tinggi di kota ada 5G gitu kan, ini. Kalau Jadi dengan kata lain sebetulnya speknya itu tidak it's not etched in stone gitu ya. Jadi nggak harus saklek gini-gini, enggak. Nanti kita lihatkan ini. Oke. Nah, sekarang ini sebentar nih. Saya tadi udah baca-baca ada pertanyaan lagi, tapi ada yang mau nanya langsung nggak? Silakan. Kalau ada yang mau nanya langsung, angkat tangannya, nanti raise hand, nanti di ini kan langsung boleh nanya. Silakan sambil nunggu raise hand, angkat tangan, terus nanti kita berikan kesempatan untuk nanya. Ini sebagai tambahan tadi ini yang link ke YouTube-nya agak putus tadi, jadi Zoom-nya saya sebarin kemana-mana supaya bisa langsung gabung ke Zoom ini juga gitu ya. Ini kayaknya belum ada yang mau nanya ya ke Pak di Adi. chat ada tuh, tadi ada komentar Pak Abdul Jalil atau siapa Mas Abdul Jalil. Silakan, kalau ada yang mau ngomong dulu nanti saya bacain di chatnya. Tapi kalau ada yang mau berbicara langsung, mangga silakan. Ya sempat tadi itu ada yang bilang perbedaan dengan purna jual. Ya itu bisa, tapi kan orang lokal juga bisa purna jual. Sekarang juga ada service center yang kita bisa collaboration gitu kan, bayar sebulan berapa gitu kan, dia service center khusus, kita tinggal kasih SOP aja. Jadi kalau masalah service purna jual tuh simple selama hitungan bisnisnya masuk aja. Maksudnya pada saat kita produksi ya dihitung lah ada spare gitu. Emang kalau laptop rusak emang langsung disolder dibongkar situ? Enggak. Paling dilihat apa, baterai, ganti baterainya. Kemarin saya baru betulin iPhone-nya anak saya itu. iPhone loh, iPhone 6S, masih 6S. Rusak, screen-nya pecah. Udah beli dari Tokopedia aja, beli screen. Murah, 300.000, sepasang, beres, 4 jam kerja beres. Ya kayak gitulah purna jual. Jadi bisa. Nah, perbedaannya adalah apa sih sebenarnya? Desain. Ya, yang merek-merek terkenal tuh desain. Kedua apa? Promosi, pakai artis. Nah, saya kalau punya produk, saya mungkin bisa murah artis yang aksesnya nih. Tapi itu yang mahal kan? Mantunya Pak Adi, artisnya mantunya Pak Adi langsung. Tak perlu disebutkan namanya. Seret. Nanti blip nanti. Ini ada ini Mbak Aktiva juga sudah memperkenalkan ini Mbak atau siapa nih, dokter penggalih ya. Silakan mau bicara atau mau saya bacain? Kalau gitu saya bacain aja ya. Oke, sok mau bicara boleh bicara atau saya bacain aja ya. Siapa tahu mau langsung. Enggak ya? Oke, enggak apa-apa. Nih Pak Adi, jadi ada pertanyaannya gini, dalam vlog terakhir Pak Budi sempat menampilkan chip dari salah satu perusahaan dalam negeri yang katanya produk dalam negeri. Perusahaan chip dalam negeri. Emangnya di Indonesia ini ada yang bisa buat chip Pak Adi? Orangnya ada di sini nggak ya? Kebetulan orangnya nggak ada nih ya, orangnya. Anak buahnya kali ada. Ada Pak, ada di bawah tadi saya lihat Patrio. Patrio ada nggak? Nih, Sirka. Patrio ada nggak? Patrio tadi perasaan ada ya? Ada tadi saya lihat di bawah di list. Ada ya Patrio ya. Jadi pertanyaannya tuh tadi emangnya ini perusahaan ini bisa membuat chip? Udah bikin chip, cuman ya kita jangan bicara prosesor ya. Sebetulnya sih bisa, cuman ini kan masalah waktu dan kesempatan. Problemnya tuh ya yang nggak sinkron tuh adalah waktu dan kesempatan. Coba kayak Cina gitu. Cina tuh dia tuh kompak ya. Jadi waktu dia diembargo sama Amerika, tahun ini dia nggak punya prosesor, tapi tunggu 5 tahun dia pasti keluar tuh prosesor. Jadi itu is a matter of time aja. Nah sekarang kalau misalnya nih Indonesia diembargo, misalnya nih, aku yakin deh kita bisa. Iya. Kecuali kalau terus nanti yang diganti presidennya gonta-ganti gitu ya. Karena di embargonya itu menyebabkan jadi orang susah hidup gitu kan. Tapi seandainya kita di embargo dan kita kompak nih,
politiknya ya Mbak Hetiva ya, politik kita kan kurang kompak nih ya, beda sama politiknya orang Cina. Kalau kompak, mereka pasti. Jadi saya yakin Cina itu someday akan bikin prosesor. Kemarin kenapa mereka nggak bikin prosesor? Karena mereka juga nggak mau susah. Kalau mereka bisa beli dari Amerika kan langsung bisnis. Lagian bikin prosesor sendiri terus untuk meyakinkan bahwa prosesor dia lebih bagus dari punya Amerika kan takes time. Amerika udah berapa puluh tahun mau dikejar dalam waktu 5 tahun juga mungkin ya enggak kan gitu ya. Jadi masalah itu bukan bisa apa nggak bisa, ada kesempatan apa enggak. Kalau suruh bikin hari ini terus besok jadi ya nggak bisa lah. Namanya bro aja waktu. Jawaban singkatnya sebetulnya ada di sini, ada perusahaannya, ada macam-macam. Salah satunya adalah Sirka, Pak Trio tadi ada, anak buahnya juga masih ada di sini, tapi ada bisa. Jadi kalau membuat chip bisa. Pabriknya mungkin masih di sana, tapi desainnya bisa, udah gitu. Nah, sekarang kita yang ini ada lagi angkat tangan, Mas Taufik Hidayat, mangga, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak Budi, makasih Pak Budi, Pak Adi. Saya kebetulan auditor ya, yang ke pabrik-pabrik. Saya sering audit ke pabrik elektronik juga di Batam. Ada beberapa ini ya. Beberapa hal yang mungkin yang perlu kita concern. Ya, yang pertama, banyak yang pabrik rakitan elektronik di kita itu sifatnya apa ya? Mungkin kayak partnya semua dikasih. Contohnya untuk HP lah ya, itu partnya semuanya dikasih. Kemudian mesin-mesinnya juga dipindahin dari Jepang, dan kita cuma diminta merakit, mengassembly dengan SOP yang sudah disediakan. Nah, itu riskannya ketika kita bekerja sama dengan yang seperti itu, riskannya nanti mereka dengan sangat mudah bisa memindahkan wewenang untuk aplikasinya ke tempat lain. Itu banyak contoh kasus di tahun setahun sebelumnya Sony nyebut merek suatu perusahaan Jepang itu membuat mempekerjakan kerjasama untuk baterai itu di kawasan Cibitung. Nah, kemudian mungkin karena nggak bagus kerjasamanya, akhirnya dipindah ke Batam. Itu artinya dengan model seperti ini, dengan model seperti bisnis seperti ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita nanti hanya sebagai tukang jahit dan suatu saat bisa dipindah. Kemudian yang kedua tadi Pak Adi bilang pabrikan NNC, gitu, pabrikan Toshiba, isinya padahal sama aja dengan pabrikan dengan merek Adi gitu ya. Memang mungkin part sama gitu, tapi yang penting juga jaminan manufacturing prosesnya kalau saya pikir gitu. Kalau di dunia otomotif ada namanya failure mode effect analysis. Nah, itu penting juga di tiap tahapan proses kita harus identifikasi potensi kegagalannya dan pencegahannya. Saya pernah ngaudit pernah ngaudit ke trading itu mengambil prinsipalnya dari Cina. Nah, ketika itu ada masalah kualitas dan tidak selesai-selesai, gitu. Kemudian ketika didatangkan prinsipalnya untuk menyelesaikan masalah itu, ya prinsipalnya nggak begitu mengerti apa-apa gitu, karena ketika datang cuma bilang, oh memang kalau produk ini memang seperti ini, kalau mau yang lebih bagus ada, yang grade yang ini. Nah, itu kan jaminan kualitasnya sangat jelek sekali, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Taufik. Nah, ini ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama saya mau kasihkan ke Pak Adi dulu ya, yang tadi gimana nyikapi dengan Foodplus tadi ya, yang itu. Nanti yang kedua soal quality segala macam. Nanti saya mau minta bantuan Pak Buntoro sebenarnya, karena Pak Buntoro itu kan banyak di manufacturing segala macam, pengalamannya gimana kualitasnya, menjaga quality itu ya. Tadi kan part boleh ini. Itu nanti bagian kedua. Yang pertama dulu Pak Adi, menyikapi Foodplus gimana? Jadi begini, ya, kenapa kita Foodplus Industri? Karena kita tuh di posisi cuman kontrak manufacturing, cuman buruh, sama lah seperti di garment juga kan. Kita tergantung sama order dari Marks Spencer, CNA segala macam. Selama kita masih di sini, kita tuh emang paling bawah nih nilai tambahnya.
Nah, nilai tarik paling besar itu ada di dua kanan sama kiri. Merek sama desain atau innovation. Ini yang harus kita lakukan. Ya, sorry. Jadi kita tuh harus bergerak ke kiri dan ke kanan. Marketing kalau masalah merek orang Indonesia udah jagoan kan ya, udah bisa bikin brand tuh udah jagoan. Dan buat membangun brand itu juga nggak mudah loh. Nah, bangun brand itu ya itu tadi tergantung dengan apa after sales-nya. Nah, kalau misal itu perusahaan Cina memang dia tujuannya bukan bangun brand, tapi cuma jualan barang murah, ya namanya ada barang murah, you pay what you get gitu kan, you pay peanuts, you get monkey kan begitu kan ya. Ya sudah, ya you dapat itu. Kalau mau berkualitas, ya beli barang yang mahal, bermerek. Kenapa? Karena untuk bangun merek, bangun kepercayaan kepada customer, you harus spend a lot of money untuk quality, untuk service, customer service, untuk purna jual, is a different. Ini mah kerjaannya orang-orang SBM lah ya. Saya pikir gimana ada duitnya aja gitu kan. Nah, tapi yang kita orang-orang engineering nih, kita harusnya ke sini. Jadi artinya kalau barang yang sudah komoditas, itu banting-bantingan harga kan, semua sama. Laptop sama Intel. Kalau Intel itu apa sih yang dibedakan sekarang? Oh, purna jual. Tapi kalau saya tambahkan, misalnya walaupun saya punya laptop Intel, tapi saya punya satu feature khusus, berarti saya sudah masuk ke level innovation di sini. Nah, itu yang kita mau lakukan. Karena ini adalah domainnya kita nih, orang-orang stay. Ya kan? Kita kan nggak main di marketing, nggak main di brand. Jadi masalah after sales yang tadi dijelaskan bahwa service yang nggak bagus, itu ya itu kan domainnya teman-teman di bisnis lah ya. How actually they manage the brand image gitu kan ya. Ya. Oke, kebayang-bayang Pak Adi. Oke, jadi kalau Pak Adi usul, ya memang begitu sih. Jadi kita harus geser ke kanan dan ke kiri. Kalau kita sebagai engineer, ya masuklah ke inovasi-inovasi. Sekarang saya mau tanya ke Pak Buntoro. Pak Buntoro, ini kan orang mempertanyakan, barang komponen boleh sama, di pabriknya kualitasnya jelek, gimana? Jadi sebenarnya bisa nggak Pak Buntoro kita punya pabrik yang kualitasnya bagus? Tapi sebelum menjelaskan itu, saya mau tanya dulu. Pak Buntoro, ini kan orang-orang nggak ngerti nih. Pak Buntoro ini bidangnya bisnisnya apa Pak Buntoro? Kan ini kebetulan dunianya beda lagi. Ya, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Selamat malam Bu Hetty. Ya saya perlu jelaskan dulu bahwa saya itu termasuk yang paling dibutuhkan di Indonesia sekarang. Jadi dalam menghadapi pandemi ya. Jadi krisis ini sebetulnya tidak hanya COVID ya, tapi juga yang kedua juga masalah banyak hal, angkutan laut, kemudian juga harga-harga yang meningkat jam, terus kemudian yang sudah dibahas beberapa minggu yang lalu adalah kelangkaan chip. Jadi menyangkut dengan kita kebetulan di bidang alat kesehatan. Jadi alat kesehatan itu yang sekarang itu paling krusial lah dalam menghadapi COVID ini. Nah, kemandirian ini penting sekali kalau kita dihadapkan pada tadi itu kondisi-kondisi COVID, kondisi angkutan laut yang kacau balau, terus kemudian harga barang naik dan kelangkaan chip, kelangkaan satu komponen itu udah tidak mungkin lagi kita kemana-mana. Jadi misalkan sekarang ini Pertamedika mau buka rumah sakit darurat, ya, dan besok minggu depan mau buka. Dia perlu tempat tidur ya, nggak mungkin dia impor dari Cina dalam waktu 2 atau 3 minggu. Paling minimum perlu waktu 2 atau 3 bulan. Jadi pentingnya kemandirian itu di situ. Itu yang penting sekali itu sebetulnya itu. Ya. Nah saya bisa share screen ya Pak ya? Boleh. Ini saya share screen ini, saya fotokan kegiatan produksi kita tanggal 4, 2 hari yang lalu. Sebentar. Untuk melihat bahwa betul-betul kita itu perlu sekali industri-industri yang memang krusial. Ini tanggal 4 ini
Pabriknya yang di ini, Pak. Pabrik apa, Pak Buntoro? Pabrik tempat tidur rumah sakit. Oh, oke. Iya, Jadi pabrik. kita secara diam-diam sebetulnya kita itu punya pabrik tempat tidur rumah sakit yang terbesar di dunia. Betul, Jadi, itu harusnya nggak ada impor lagi ya Pak Bun ya. Ya, nah terkait dengan impor ini ternyata bukan Menteri Perindustrian, bukan Menteri Kesehatan, tapi justru Menko Marinvest, LBP yang mengeluarkan kemarin itu, karena dia itu sebagai ketua dari P3DN, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Jadi mengeluarkan surat putusan bahwa ada 79 kelompok produk alat kesehatan yang di-freeze dari e-katalog, tidak boleh dibeli lagi barang impor. Jadi hanya untuk produksi dalam negeri. Tapi ya karena dia terkait mungkin dengan kepentingan bisnis, akhirnya dijebol juga. Ada 11 itu kemudian di-unfreeze. Dan masih ada beberapa usaha juga untuk meng-unfreeze yang lain. Ya ini masalah bisnis lah. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa memang kita sangat perlu ya kemandirian ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya dengan kebutuhan laptop atau TIK lah, TIK lah, itu kan luar biasa besarnya. Jadi artinya untuk pertanyaan apakah itu memenuhi skala industri? Ya sangat memenuhi skala industri. Tapi kenapa industri nggak ada di sini? Ya itu tanya pengusahanya. Nah, karena apa? Ya karena Pak Adi bilang bisa ya. Tapi kan sebetulnya kan tinggal bagaimana hubungan pengusaha dengan Pak Adi. Agar supaya apa yang bisa di Pak Adi itu bisa ditransfer ke industri. Ini kan masalah bisnis. Nah, ini mungkin Pak Prio bisa bicara, kemarin kita habis negosiasi masalah ini, negosiasinya cepat tapi menghasilkan, oh ya, ada formulanya. Nah, akan diterapkan ini. Nah, jadi kalau bicara masalah industri TIK, saya rasa sangat mungkin ya dibangun ya. Tentunya tidak bisa dengan tahapan seperti saya membangun industri tempat tidur, karena TIK ini kan kalau bilang, 10.000 dulu, nggak mungkin Pak Budi. Karena terlalu kecil itu loh. Nah, harus 100.000 lah per tahun lah. Nah, mengenai 100.000, kalau 100.000 kan urusan kalau 5 juta aja 500 miliar. Harus pengusaha yang punya kapasitas atau punya duit lah. Yang punya duit itu, yang punya duit untuk membiayai industri sebesar itu. Jadi memang ini harus dipahami. Jadi tidak mungkin ecek-ecek ya atau kaleng-kaleng, industri kaleng-kaleng memulai industri TIK itu tidak mungkin. Harus memang industri atau pengusaha yang cukup besar untuk memulai industri TIK. Saya rasa begitu. Jadi, ya. Pertanyaan Pak Buntoro, pertanyaan dulu. Pertanyaannya gini, Pak Buntoro bisa nggak punya pabrik yang kualitasnya sama dengan kualitas luar negeri? Kan tadi dipertanyakan, ini kan Pak Adi mau buat pabrik, Pak Adi bilang kan komponennya sama dengan di luar negeri. Sama lah dengan kalau saya punya chipnya M1-nya Apple, saya buat ini mau Adi mau Apple kan sama. Terus jualnya kan itu masalah bisnis saja, bisa sama juga. Dan yang dipertanyakan tadi, emang pabriknya bisa gitu membuat itu? Nah, kalau kita bicara bisa atau tidak bisa kan dibuktikan, harus dibuktikan. Saya nggak bisa ngomong bisa kayak Pak Adi, tapi saya membuktikan bahwa kita ekspor ke Australia sampai Jepang. Dan ekspornya nggak sedikit, 100 kontainer setiap tahun. Jadi bukan kata-kata artinya kita bisa membuat produk yang kualitasnya sama dengan mereka bikin sendiri atau impor dari Cina. Itu kalau kita ngomong bisa atau tidak bisa harus dibuktikan lah. Jangan hanya ngomong kita bisa atau kualitas kita bagus, harus dibuktikan. Dan kita juga melayani bukan hanya itu, kita ekspornya ke 40 negara ya. Jadi sudah membuktikan bahwa kita bisa membuat produk yang kualitasnya bersaing lah dengan negara-negara lain, baik negara barat maupun Cina. Nah, kemudian yang pertama, kenapa bisa? Ya itu tadi diperlukan sebuah ekosistem yang mendukung agar kita bisa membuat produk yang bagus. Ya, nah, tapi di Indonesia kan tidak ada ekosistem. Ya kita buat sendiri aja ekosistemnya. Nah, jadi saya punya ekosistem suatu industri yang berbasis pada sebenarnya bukan rumah sakit, tapi industri berbasis pada pengolahan logam dan plastik. Jadi setiap barang yang isinya logam dan plastik saya pasti bisa bikin.
dengan kualitas yang jadi ekosistem ini bukan suatu apa yang harus harus betul-betul. Jadi misalkan kayak plastik itu kita punya injection plastik, blow molding plastik, kita punya juga akademi teknik yang mendidik teknisi-teknisi atau engineer-engineer yang ahli dalam pembuatan cetakan plastik. Jadi itu kan sebuah ekosistem plastik. Mau bikin ember, mau bikin botol untuk sampo, mau bikin casingnya Pak Adi, ya kita pasti bisa. Nah itu kan ekosistem. Nah itu yang kita tidak punya. Tapi ekosistem itu kan memang untuk casing, membuat casing untuk komputer mungkin beda dengan ember kan, pasti beda kan. Nah kira-kira begitu. Tapi kan itu sudah ada dasarnya dan tinggal kita kalau istilah industri melakukan pendalaman teknologinya. Kira-kira begitu Pak Budi kalau melakukan. Terima kasih Pak Buntoro. Terus kemudian harga juga. Harga kan kalau kita udah buktikan bahwa kita bisa ekspor, pasti kita bersaing dengan internasional kan, membuktikan bahwa harga kita bisa bersaing. Ya. Nah, kira-kira gitu Pak. Ya. Siap. Nah, Jadi saya balik lagi ya. Jadi intinya pada kemandirian bangsa ini penting sekali. Apalagi Indonesia, kalau hanya tempat tidur tergantung dari import, waduh, udah mati dari kawan-kawan dari Indonesia. Iya. Kalau nggak ada kita, dia udah nggak tahu jadi kayak apa chaos ya rumah sakit. Karena kita ribuan tempat tidur dan kita spray dalam menghadapi COVID ini. Terima kasih Pak Buntoro. Ya. Nah, kita cuma punya waktu tinggal 30 menit lagi. Saya khawatir, tahulah pasti banyak pertanyaan, tapi saya harus batasi 30 menit lagi ya. Nah, sekarang balik dulu ke Pak Adi. Pak Adi, ini ada banyak macam-macam nih. Tadi ada pertanyaan macam-macam. Ada orang yang menanyakan, wah kalau TKDN itu ya nggak konsisten Pak Adi. Ada yang menang tadinya TKDN, terus tiba-tiba di tengah jalan BUMN-nya bilang, wah saya nggak ini, saya build-in aja lah gitu ya. Jaga konsistensi TKDN-nya itu gimana Pak Adi? Itu yang bisa jawab harusnya Kemenperin. Inilah. Saya mau luruskan dulu nih tadi kan Pak Buntoro yang tadi bilang ini saya mau jelaskan bahwa kita tidak mau menjadi pengusaha ya. Perguruan tinggi itu hanya main di R&D dan mempersiapkan SDM. Nah, kita ingin membantu industri. Nah, kebetulan mungkin kalau untuk industri tempat tidur tadi Pak Buntoro udah bisa jalan sendiri gitu ya. Tapi untuk industri elektronika kan sampai sekarang kan juga ya begini-gini aja kan begitu ya, begini-gini aja. Nah, karena di dalamnya kompleks begitu loh, di dalam kompleks. Dan kita tahu juga gitu bahwa memang makanya di sini kemarin tuh harus ada kemitraan dengan industri. Tentu kalau kita memproduksi, kita mungkin kalau untuk pilot project lah untuk membuktikan prototipe paling 1.000, 10.000 kita bisa lakukan gitu kan ya. Tapi kalau memang udah 100.000 atau 1 juta gitu kan, itu kan modal kerjanya gede, iya kan? Anggaplah misalnya kita mau bikin laptop 5 juta, cost production-nya komponen-komponen segala macam 4 juta, anggaplah satu unit. Kalau saya dapat order 100.000, saya udah butuh duit 400 miliar. Nah, dari mana itu? Kalaupun saya punya modal, terus saya lewatin ITB, emang rektornya nggak teriak tuh, wah 400 miliar gimana caranya? Masih takut dia kan? Terus kalau nggak deliver gimana gitu kan? Nggak mungkin lewat kampus. Itu emang harus dengan teman-teman yang ada di bisnis, dan orang bisnis pasti dia punya financial engineering dan punya network keuangan lah, kita paham itu. Cuman kan yang jadi problem adalah kan begini, kalau orang bisnis yang pada umumnya ya, mereka kan berpikir kan, ya kalau gue udah cukup nyaman dengan ini, ngapain sih repot-repot? Kan masuk ke hulu itu kan repot, investasi lama ya mungkin yang bisnismen atau industriawan lah ya, yang seperti Pak Buntoro memang nggak banyak gitu kan, dan kadang-kadang mereka juga sering dirugikan karena kondisi-kondisi dibanjiri barang impor gitu, terus pemerintahnya tidak memproteksi, ya itu oke lah. Nah tapi intinya untuk bidang elektronika ini kita harus bantu, karena kenyataannya sudah sampai hari ini pun masih di perakitan saja gitu. Kenapa kok harus bikin chip itu harus dimulai oleh seorang dosen dari ITB yang mulai ketemu sama pemilik modal, tentunya kebetulan modalnya juga banyak gitu ya, baru bisa jalan. Itu bleeding loh, itu teman kita itu satu itu, jangan dibilang udah untung, bleeding tuh, saya tahu berapa jumlahnya tapi saya nggak mau ngomong lah, tapi itu bleeding terus. Nah, nggak banyak di Indonesia yang mau begitu, nggak banyak, hanya orang-orang yang gila menurut saya, orang gila yang melakukan itu. Nah, tapi kan sampai kapan
Kalau produknya dia tidak pernah mencapai ke pasar, lama-lama capek juga orang kan ya. Umur orang kan terbatas. Yang punya duit juga lama, buset, saya udah habisin duit 1 triliun nih, nggak ada selling, kapan gua untungnya kan? Udah bentar lagi udah pensiun gitu. Nah, jadi di Indonesia itu beda sama Amerika. Amerika tuh investor yang mau buang duit gitu, kayak siapa sih yang lagi rame, siapa sih Tesla tuh, siapa namanya? Elon Musk. Elon Musk tuh dia dapat duitnya dari mana? Gua nggak ngerti deh. Tapi dia bisa begitu. Di Indonesia nggak ada, susah. Ada sih, tapi maksudnya jarang. Nah, jadi memang harus ada orang gila yang punya teknologi, punya pengetahuan yang harus terjun langsung. Nah, tapi apa dia untung apa enggak, kita nggak tahu. Sampai sekarang belum untung. Baik. Nah, tadi pertanyaan tadi ya, TKDN. Gini, simpelnya tuh begini. TKDN itu sebetulnya kebijakan proteksi. Tapi non tarif barier. Kan kita zamannya WTO kan udah nggak bisa lagi ya kasih tarif barier. Kan? Sebetulnya yang paling efektif untuk melindungi atau memberi kesempatan industri dalam negeri untuk maju itu adalah tarif barier. Seharusnya. Karena itu langsung main di uang. Barang import harganya jatuh lebih mahal daripada barang lokal. Itu udah yang paling benar. Tapi kan WTO nggak bisa. Kita kan udah nggak bisa dengan WTO itu. Jadi itu dibuka. Nah, WTO itu permainan negara maju. Kalau negara maju udah dia bisa kompetitif, ya dia pengen buka semua pasar sehingga dia bisa masuk. Lah kita sebagai defender, kita nggak dapat proteksi. Jadi dulu itu TKDN itu digunakan pertama kali itu di zamannya kita tahun 2007 itu dengan Kominfo itu gara-gara ada 2 isu. Pertama, masalah IT agreement. Tahun 96, 97 Indonesia menandatangani IT agreement WTO yang berbunyi bahwa semua produk IT free tahun 96. Kenapa pemerintah menentang itu? Karena pada saat itu kita lagi mau masuk ke global value chain industri TIK. Ingat Pak Budi? Ya. Yang waktu ada koridor Cipularang yang dulu tahun 96 belum jadi itu barang tuh kan? Belum jadi. Udah direncanakan pemerintah kan? Itu Kemenperin juga tuh yang mendesain waktu itu. Kita mendatangkan IT agreement dengan negara-negara maju yang punya supply chain komponen supaya itu masuk jadi bagian dari global value chain. Kalau itu jalan dan kita nggak reformasi, tapi bukan berarti saya nggak nyalain reformasi, tapi kalau itu jalan, kita mungkin bisa sama seperti bukan Cina lah, Taiwan lah mungkin. Tapi terus kan reformasi IT agreement udah tanda tangan, tapi itu programnya nggak dijalanin karena udah kabinetnya berubah, orang-orangnya udah berubah semua. Jadi kita tuh kecelakaan sejarah. Yang tanda tangan niatnya tuh baik, tapi karena sejarahnya berbeda, akhirnya itu jadi celaka buat kita. Satu. On the other hand, sekian puluh tahun yang tahun 80-an, 70-an, pada saat kita mau memanggil industri-industri komponen elektronika, kita udah punya loh industri komponen elektronika tahun 80-an itu ada proteksi. Import komponen yang sudah diproduksi di Indonesia, HS code sekian, itu dapat tarif barier. Ya, 5-15% pajak. Sehingga komponen dibuat di Indonesia lebih murah daripada yang impor. Nah, 2 aturan itu nggak bisa dicabut. Kalau yang satu dicabut, industri mati. Yang tadi, komponen tadi. Kalau yang IT agreement dicabut, kita diributin di WTO. Jadi, kita stuck dengan 2 aturan itu cukup lama di bidang IT, ya, bidang TIK. Sampai tahun 2013, saya mengusulkan kita pakai TKDN yang sudah diperkenalkan sama Kominfo tahun 2008. Ya, that's the only way. Jadi TKDN itu adalah proteksi untuk non tarif barier. Tetapi TKDN itu tidak menguntungkan industri. Kenapa? Itu nambah cost. Nah, jadi sebetulnya TKDN itu kalau mau jalan harus ditambah dengan insentif. Kalau udah 40% atau berapa, dapat insentif dong. Jadi cost-nya turun. Sehingga secara harga pasar pun harganya jadi kompetitif. Nah, kalau kita produksi dikasih TKDN nambah cost, kan jadi harganya kan jadi mahal. Terus gimana mau kompetitif? Nah, jadi TKDN itu memang keterpaksaan dan tidak boleh ditahan terus. Itu hanya sementara aja. Dan harusnya TKDN digabung dengan insentif. Tapi kan nyari insentif di pemerintah Indonesia kan nggak bisa, nggak mudah. Nggak mudah itu karena mindsetnya orang keuangan lain lagi cara ngelihatnya gitu. Jadi it's very complicated gitu. Akhirnya ya sudah, we only have
TKDN sebagai instrumen untuk mengendalikan. That's the only way. Karena WTO nggak bisa. Tapi kan Pak Adi ya, kalau kita bisa bilang gitu ya, oke lah kita kan ya maksudnya gini, semua negara juga stuck juga kan ya. Kecuali gede-gede ya yang udah duluan ya, udah duluan, mereka udah menarik keuntungan dari WTO karena mereka udah duluan, udah hebat segala macam. Tapi kan masih ada negara-negara lain juga yang ya kayak Indonesia juga, mungkin Brasil atau apa kan juga sama juga ya kan, sama-sama juga kita kena ini. Iya kan dia misalnya gitu ya. Bahkan Cina pun juga kena itu juga kan. Nah, tapi kan negaranya juga bisa punya strategi-strategi yang mungkin tidak tidak frontal melawan WTO, tapi subsidi segala macam dengan cara yang elegan sehingga tidak keluar langsung secara seperti frontal subsidi. Misalnya bisa nggak niche market ya, misalnya untuk produk-produk yang pemerintahan boleh dong misalnya nih yang disubsidi untuk kasus pemerintahan, tapi kalau yang publik silahkan berkompetisi, tapi gitu-gitu kan bisa juga Pak Adi. Toh negara lain juga punya masalah yang sama dengan kita kan. Ya ini. Pembelian pemerintah dalam jumlah besar, ya mari kita jalankan. Ya itu dia kan salah satunya kan ya. HKT nggak jalan. Waktu smartphone, gadget nggak jalan. Kan apa? Pasarnya pasar umum. Itu pun kita dimarahin WTO tiap tahun. Karena pasar umum diproteksi pakai TKDN, dimarahin sama WTO setiap tahun, Pak. Itu Kominfo sama Kemenprin, teman-teman di situ tuh setiap tahun dipanggil WTO tuh, capek aja tuh. Jadi sulit. Nah, tapi kalau pembelian pemerintah, no issue, Pak. Pemerintah boleh. Nah, inilah pucuk dicinta ulam tiba. Mari kita tata dengan baik. Kesempatan ini tidak datang berkali-kali dan nggak semua produk seperti ini. Kebetulan ini produk elektronika yang digunakan untuk pendidikan dan jumlah orangnya banyak. Dan situasinya beda-beda. Lah, mari kita manfaatkan ini untuk membangun industri kan begitu. Ya kan? Nah, tapi saya mau jawab nih, ada pertanyaan nih, ini perlu saya luruskan nih. Ada yang nanya nih dari Pak Abdul Jalil ya. Ini nggak ngerti dua program yang berbeda, laptop merah putih dan spesifikasi 64 GB. Nah, ini saya mau luruskan. Itu spesifikasi 60 GB bukan bagian dari laptop merah. Laptop merah putih adalah program untuk membantu pemerintah dari 4 poin yang tadi saya jelaskan. Ya, satu jelas ya. Itu program bukan produk. Produknya apa ya nanti? Kalau udah jalan kita keluarin produknya macam-macam dan belum tentu hanya laptop, bisa aja tablet, bisa aja laptop, bisa aja macam-macam. Mari nanti kita lihat. Kemudian 64 GB. Ini kan mobile computing ya. Era sekarang itu kan orang lagi ya kita kan ngikut trennya negara maju ya. Negara maju sekarang memproduksi mobile computing, always connect. Itu mau dibawa ke Indonesia, itu yang saya ketawain. Ini nggak cocok saya bilang. Ya tapi ya bisa dipakai di kota-kota besar yang punya internet kan. Jadi ya nggak salah juga kalau yang gitu. Tapi kalau ini terus tiba-tiba gepiah uyah, semua mau dipakai dikirim ke Papua sana, ke Kalimantan yang masuknya udah naik kapal getek gitu, nggak cocok. Nah itu yang kita mau bantu supaya nggak terjadi kemubaziran. Udah barang-barang yang canggih-canggih gini ya kirim aja lah ke ke kota-kota yang memang internet udah bagus. Ya, jadi kalau boleh ini, jadi konsorsium merah putih ini sedang berjalan ya, bukan berarti langsung baru mau akan jalan. Belum mau akan. Baru mau akan jalan, tapi belum gara-gara kasus pengadaan itu jadi ke bawah-bawah seolah-olah. Nah, itu dia. Sampai nanti ide ini jadi tidak terdukung. Betul. Dikira kita udah produksi laptop merah putih harganya 10 juta, speknya 64 GB kan gelo. Iya. Ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat kali ya. Maksudnya sih perguruan tinggi goblok gitu kan enggak lah ya. Tolonglah dipikirkan tuh teman-teman yang suka komplain sembarangan, kita juga nggak sebodoh yang kalian pikir lah. Seperti itu. Kadang-kadang saya tuh atau sepinter itu jadi maunya cari untung mungkin gitu. Ya semua orang juga tahu laptop itu kan barang komoditas yang everybody can check the price. So how can you make harga barang komoditas 2-4 kali lipat terus udah gitu get away with it, ya kan? Atau yang itu kemarin ya, yang sumbangan 2 triliun itu bisa get away with it. Akhirnya ketahuan juga kan. So, jadi satu itu kita harus luruskan. Ya. Data-data yang tidak lengkap menyebabkan orang tuh bersuudon, berprasangka buruk, dan terus tiba-tiba kita yang niatnya baik dianggap menjadi penjahat. Kan nyebelin. Kita ini mau nolong gitu loh. Kok malah itu Taufik bilang kasus ini mencemarkan nama baik laptop merah putih tuh.
Ya itu makanya saya harus muncul, kita harus jelaskan. Enggak, gitu loh. Enggak, kita enggak gitu. Terus ada lagi yang ngatakannya apa nih? Dengan segala, ini Ikhwan nih murid saya nih pasti. Kompleks industri PC di mana secara teknologi sudah matur, bagaimana approach kita menghasilkan PC merah putih? Ya, tadi kan udah kelihatan tuh gambarnya kan. Ya kita step by step lah. Kita bantu industri yang tadi baru SKD, kita ajak ke CKD gitu kan. Ya, masalahnya kan kalau naik ke CKD kan buat si pelaku ini kan nambah kerjaan, nambah cost. Soalnya gini, kalau dia CKD di Cina harganya $2, anggaplah. Di Indonesia $4. My question adalah, $2 itu siapa yang harus nanggung? Selisih $2 tadi. Betul. Kalau cuma satu izin nggak seberapa. Kalau saya produksi 1 juta unit, 2 juta US dollar. Big money. Mana ada pengusaha yang, ya elah, demi TKDN, demi merah putih, gue harus ngeluarin atau untung gue kepotong $2. Ini satu isu nanti harus dibicarakan. Apakah pemerintah subsidi ke industri CKD-nya, atau boleh harga laptopnya nambah $2 karena alasan itu, tapi harus transparan kan begitu. Nah, pengusaha kan nggak mungkin membuka cost structure-nya kan, itu kan jeroan dia. Nah, kita sebagai yang netral, kita harus tahu ini berapa sih cost structure-nya, berapa sih keuntungan dia, ya kan? Kita harus kasih keuntungan yang wajar. Nah, disitulah kita bisa membantu, membilang permintaan, Pak, ini wajarnya seperti ini, Pak Kementerian, tolong bolehlah harga kita naikin, tapi kan TKD jadi naik. Nah, yang kayak gini kan perlu ada knowledge ya. Ya. Jadi ya. bisa. Siap. Yang angkat tuh, Pak Didi. Iya, Pak Didi, silakan angkat tangan. Nanti habis itu Pak Adi go through pertanyaan lagi ya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Didi, mangga. Saya nggak dari ITB, nggak apa-apa Pak ya? Oh nggak boleh Pak Didi. Kalau kecuali ini dulu, kita main musik dulu baru boleh Pak Didi. Enggak, saya lihatnya gini Pak. Saya ngeliatnya ada risikonya cuma 2 Pak dalam program ini. Pertama adalah konten atau program itu sendiri itu kan penting Pak. Jadi itu kan sebenarnya akan menentukan platformnya itu apa. Nah kalau konten sama programnya itu nggak jalan, umumnya nanti yang disalahin spek komputernya Pak. Tapi kalau jalan, ya udah yang dianggap jalan kontennya gitu. Jadi saya rasa di sini penting banget untuk terintegrasi sama kontennya tadi Pak gitu. Jadi artinya platform ini sekarang kan usernya juga pasti akan ngikut aja. Risiko yang kedua itu sebenarnya change management Pak. Artinya apa? Tadi kan sudah disebutkan ya. Jadi perubahan dari selera yang dulu Microsoft, menteri-menteri yang sebelumnya Microsoft oriented semuanya, sekarang menjadi Google semuanya, itu punya masalah di dalam change management di guru-guru. Google tadinya Office jadi Google Suite, tadinya Windows jadi Chrome OS. Nanti kalau change management nggak diberesin, yang disalahin spek komputernya lagi, Pak. Jadi memang hardware itu paling nggak enak kalau menurut saya. Kalau berhasil nggak diapa-apain, kalau gagal yang disalahin yang hardware-nya. Nanti komputernya kurang, padahal yang sebenarnya yang mungkin yang salah si program change management sama kontennya. Mungkin gitu sih, Pak. Ya, sip Pak Didi. Jadi tadi Pak Adi juga harus nayangin lagi Pak Adi tayangan tadi konsorsium itu 4 tadi apa tuh Pak Adi, itu harus ditunjukkan lagi tuh Pak Adi tugasnya konsorsium itu apa. Nah, yang mana salah satunya itu tempatnya Pak Didi nih. UI, ayo Pak Didi. Jadi yang tadi Pak Adi udah bilang konsorsium, tadi mana Pak Adi ada konsorsium tugasnya ada macam-macam. Iya, salah satunya adalah membicarakan itu tadi konten. Karena nanti itu juga betul. Memang kalau kontennya harus bisa ini ya. Nah ini ada nomor 1 itu solusi pemasaran pembelajaran digital itu. TKDN itu baru nomor 2 aja sih sebetulnya. Yang 1 itu 2 dan 4 ya. Kalau 1 itu memang harus dipikirkan lagi. Tempatnya itu Bu Hetifah itu itu termasuk harus dipikirkan juga gitu. Karena tadi ada banyak orang yang ngeluh-ngeluh. Kalau dikirimin Chrome OS internetnya lemot, mampuslah yang dicalain pasti. Wah ini notebooknya jelek, nggak jalan di sini gitu kan ya. Betul. Jadi itu juga masuk dalam tim ini. Ya saya nggak bikin detail kan udah nomor 1 udah jelas. Membantu pemerintah dalam mencari solusi, ya kan. Makanya jangan ngomong spek, gitu kan. Solusinya apa dulu, baru speknya apa. Nah, tapi kan masalah begini. Tiap tahun itu harus ada pengadaan. Ya harus tahu lah ya. Siklus keuangan spending pemerintah kan tiap tahun jalan terus gitu kan. Udah kayak lokomotif jam. Nah, nggak bisa nunggu juga gitu. Kalau solusinya nggak ada, tahun ini harus beli, ya udah yang ada aja gitu. Nah itu problemnya kan.
Nah, makanya jadi konsorsiumnya harus kerja keras juga gitu. Kerja keras dan dia juga nggak boleh terlalu idealis gitu. Kita harus agak pragmatis. Udah kita pakai solusi ini dulu gitu kan. Kalau misalnya daerah tertentu belum bisa laptop ya udahlah pakai yang lebih murah, tablet kayak apa gitu kan. Contoh. Tahun lalu kita diminta untuk mencari solusi daerah 3T. Nggak ada internet tapi masih ada listrik. Mereka udah satu tahun nggak belajar. Nggak mungkin dikasih mau laptop, mau tablet yang perlu akses internet itu nggak mungkin. Nggak ada. Terus bagaimana? Nggak belajar. Nggak boleh ketemu. Bingung kan? Solusi pragmatis, ya udah tablet jadiin e-book. Masukin semua bahan-bahan prodi. Seluruh semester, dari semester 1 sampai semester akhir. Jadi akhirnya kita bikin tablet yang isinya adalah bahan prodi, multimedia gitu ya, ada videonya, ada segala macam, yang isinya 6 prodi. Ya gede, butuhnya 72 GB. Akhirnya kita bikin yang spek, RAM-nya cuma 2, storage 128 GB. Aneh kan? Kalau diumumkan 216, 332, 464. Ini enggak. RAM 2. Kenapa RAM-nya kecil? Supaya nggak dipakai buat main game. Cuma buat baca. Kalau dia main game crash. Ya boleh dia malahin. Tujuannya buat belajar, baca, ya udah kalau baca jalan lancar, nonton video lancar. Pas dia main game, main PUBG gitu crash. Ya cuma 2 mega RAM-nya. Sengaja supaya tidak dipakai buat main game. Nah, tapi storage-nya gede. Kenapa? Karena harus menyimpan. Saya waktu negosiasi sama supply chain di Cina-nya gitu ya, dari Cina juga sih supply chain-nya. Kenapa you bikin spek kayak gitu? Itu kan nggak umum. Loh memang nggak umum. Saya maunya begitu kok. Kita kirim semua datanya. Nah, waktu itu kita memang belum sempat produksi di Indonesia karena nggak siap industrinya. Waktu itu lagi banyak PPKM gitu loh. Banyak nggak boleh kerja, nggak boleh gini. Wah, kita dikejar-kejar waktu. Jadi kadang-kadang problem kita juga kita dikejar waktu. Kayak sekarang nih, ini udah bulan Agustus. Kalau kita harus bikin laptop, harus selesai Desember. Nggak cukup nih waktu ini sebenarnya. Kan proses panjang nih. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi akhirnya yang bisa dilakukan apa? Beli barang import yang udah ready stock. So jadi ada unsynchronize antara spending pemerintah yang yearly dengan kesiapan kita dalam mempersiapkan Oke. Baik, Di. Jadi nanti ya kita nanti diskusi banyak. Pak Didi punya banyak solusi juga sih. Nanti kita bisa cacat Pak Didi. Nah, sebelum ini sebentar nih saya waktunya tinggal 20 sama tim UI. Iya, tuh Pak Didi itu nanti. Itu pokoknya kalau nggak ada apa-apa Pak Didi dijewer tuh nanti. Itu namanya Pak Arif tuh dari tim UI-nya. Coba kontak Pak Arif. Ini Pak Didi Setiadi juga ikut juga di tim UI gitu. Siap. Oke, nah, ini gini nih. Kita cuma punya waktu tinggal singkat. Nah, saya nanti ini kita buat kalau perlu nanti kita buat ronde kedua. Tapi saya pengen closing dulu. Nanti habis itu kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya pengen dengar dulu nih nanti closing dulu dari Bu Hetiva, Mbak Hetiva sama Adi ya. Ini untuk closing sementara aja dulu nih ya. Ini kan ya. Tadi saya ini kan dulu sedikit. Tadi kita udah bahas 2 hal. Satu masalah pengadaan. Tadi udah jelas ya, pengadaan segala macam-macam gini gitu udah jelas ya masalahnya. Tadi cerita di awal. Nanti kalau ini rekaman videonya nanti kita sambung-sambung lah. Tadi tengah jalan putus. Tapi nanti ada rekaman video bisa jelas soal pengadaan. 2, soal laptop merah putih. Laptop merah itu apa sih? Pak Adi sudah menjelaskan konsorsium kenapa ini gini-gini. Challenge-nya apa? Pak Adi udah jelaskan sedikit ya. Tadi belum banyak sih soalnya itu ceritanya panjang lebar tuh kalau industri elektronika. Mbak Hetiva juga tadi udah cerita tentang kondisi yang ada sekarang di Indonesia apa, kenapa kita harus concern terhadap pendidikan, karena itu adalah hak semua orang Indonesia. Hak loh, namanya hak, kalau nggak diberikan itu salah hak berarti, dan gimana caranya gitu ya. Nah sekarang saya mau ini dulu lah, ini closing dulu dari setelah kita diskusi ini, Mbak Hetiva apa yang bisa ya bukan simpulkan tapi apa yang bisa diperoleh manfaatnya dari sini Mbak Hetiva, apa yang mau dibawa kemana atau apalah gitu ya, pemikirannya ini apakah malah tambah bingung atau malah tambah enggak semangat gitu ya. Karena ini sangat mencerahkan kalau untuk saya ya, maksudnya karena kita kan sekarang punya tantangan yang besar ya di masa COVID ini, segala sesuatunya banyak yang tidak bisa biasa-biasa aja, termasuk di dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang kalau kita nggak ambil keputusan itu lebih salah, lebih bagus keputusannya salah, tapi kita akan perbaiki. Nah, sekarang kita harus belajar nih dari kasus pengadaan ini, gitu supaya nanti dana yang sekarang kan Rp1 pun harus kita bisa pertanggungjawabkan.
Apalagi pengadaan yang menyangkut teknologi ternyata membutuhkan kemampuan teknis juga dari seorang katakanlah anggota DPR gitu ya, yang dia harus melakukan fungsi baik penganggaran maupun pengawasan. Walaupun tadi kami tidak memiliki tadi kewenangan sampai mendalami sedemikian dalam untuk aspek teknis ya. Nah, tetapi diskusi hari ini tentunya sangat mencerahkan. Mudah-mudahan kita masih banyak kesempatan dalam waktu yang dekat. Tentunya segala sesuatu itu inginnya kan tepat guna, tepat sasaran ya, dan tepat waktu juga. Kalau kita nunggu yang merah putihnya jadi nggak tepat waktu gitu, karena kita sekarang juga udah butuh. Tetapi yang kita lakukan tepat waktu ini juga harus tetap tadi tepat guna gitu. Ngapain kita beli-beli banyak ternyata nggak bisa dipakai juga gitu ya. Jadi luar biasa, saya sebenarnya jadi sedih ya, maksudnya kok kita bisa agak ya dalam beberapa mungkin agak kecolongan ya, tapi juga mungkin rapat diskusi kita pada malam ini menjadi mungkin trigger ya untuk kita mencari solusi-solusi dari realita yang ada sekarang ke depan ya, dari aspek teknologi khususnya di bidang teknologi elektronik ini. Makasih ya teman-teman, tolong dibantu, didukung terus, semangat dan sehat. Amin, Mbak Hetifah. Pak Adi, ini Pak Adi, gong dulu. Apa tuh? Ya tadi apa ya, 1-2 patah kata, jangan 10 patah ya. Enggak, tapi Pak Adi itu concluding-nya dulu nih. Ini kan nanti mohon doanya aja lah. Sebelum nanti kita sambung lagi Pak Adi di sesi berikutnya nih. Mohon doanya, karena ini pekerjaan berat dan kita sudah bolak-balik pemerintah tuh udah sering melakukan upaya baik untuk industri kita, untuk kemandirian dan segala macam, tapi gagal di tengah jalan. Atau mungkin nggak tahu deh. Ini bukan yang pertama ya. Mudah-mudahan bukan yang terakhir juga gitu ya. Tadi ada tulisan jangan seperti didasarkan ya, itu kita udah pelajari kasus itu. Saya udah ngikutin dari zamannya WiMAX lah, 4G tahun 2007 itu kan. 4G terus ada IGOS Nusantara, Pak Budi ingat. Yap. Ya, kan? Terus ada apa lagi? Alat kesehatan. Terus ada lagi macam-macam lah, mobil listrik gitu kan. Nah, pemerintah udah berusaha keras gitu ya. Tapi kan ya Indonesia kan terbuka ya. Jadi ya itu gangguan-gangguan banyak lah. Jadi satu patah kata kalau disuruh bilang satu kata, mohon doa restunya. Siap. Siap, semangat semuanya. Baik ya. Nah, baik. Yang penting doa. Ya, nah ini kalau gitu saya harus tutup dulu nih, karena Mas Helmi tadi internetnya ketendang. Jadi berapa dulu? Administrasi dulu. Administrasi. Satu, tentu saja saya mengucapkan terima kasih semuanya kepada yang hadir di sini, terutama narasumbernya nih, Pak Adi dan Mbak Hetifah. Terima kasih atas ini ya. Ada terus di sini 2 jam nih, 2 jam. Dan yang lainnya juga yang nonton juga. Pertanyaan banyak, terima kasih yang sudah membuat pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti belum tentu bisa kita jawab semua. Ya. Berikutnya nanti rekaman video ini nanti kita potong dulu, kan harusnya nyambungin dengan yang di YouTube. Nanti kita taruh online ya, supaya yang lain-lain yang tidak sempat ikut ini bisa ikut menikmati juga dan memberikan masukan. Berikutnya lagi, ini nanti tentu saja ada sambungan-sambungannya lagi nih terkait dengan industri kami nih gitu ya. Jadi ini pembicaraan ini terkait karena industri kami ini memang ya ini ingin menyambungkan apa yang di kampus dan di industri supaya kita ini nggak jadi ini aja teori ya. Pujangga sastra, dan tadi supaya Pak Adi juga dan teman-teman dosen-dosen yang di sini juga sangat bisa membanggakan siswa-siswanya yang tetap tekun di dalam bidang kami gitu ya. Jadi jangan sastra engineering Pak Budi. Iya, sastra ini. Sastra teknik elektro Pak Adi gitu ya. Jadi kita mulai ngarang-ngarang. Ya itu harapan-harapan kami. Jadi ini upaya-upaya kami dari sisi ini. Tetapi satu hal tadi yang ini mencerahkan, mudah-mudahan tadi ya menjawab pertanyaan-pertanyaan liar tadi tentang pengadaan apa, laptop merah putih apa gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab semuanya supaya nggak liar lagi gitu ya. Gitu. Saya kira ini udah waktunya tinggal 5 menit lagi, tapi saya cukupkan sekian. Nanti habis ini kita boleh ngobrol-ngobrol di sini, hang around. Tapi kalau ada yang mau live bisa duluan, mangga. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Yang ini boleh tetap ada di sini, tapi yang lain yang mau live boleh live. Kita masih hang around di sini, masih ngobrol-ngobrol. Silakan.